Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 458. Ki Darpatenaya tertawa. Katanya, "Begitulah. Kau akan mempergunakan kesempatan untuk memecah belah pasukan kami?" Bertanya seperti itu? Kau tentu ingin mengatakan, kenapa aku bersedia bertempur untuk Ki Sabalintang. Kau aneh, Kisanak. Tetapi baiklah, aku berusaha mengerti bahwa Ki Sabalintang tidak penting bagimu. Perjuangan yang kau lakukan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kepemimpinan Ki Sabalintang. Nah, ternyata kau cukup cerdas, Ki Lurah. Kau memang pantas untuk menjadi lurah prajurit. Dahulu, semuda kau, aku sudah menjadi rangga, karena kemampuanku melampaui kemampuan setiap lurah prajurit. Sebenarnya setiap orang mengakui bahwa kemampuanku berada di atas segala senapati dan panglima. Tetapi aku masih belum mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Namun pada suatu saat, aku tentu akan menjadi seorang pemimpin yang besar, yang dapat disejajarkan dengan Panembahan Senapati. Mungkin saja, Kisanak. Bukan hanya satu kemungkinan, bahkan sekarang pun jika Panembahan Senapati bersedia, aku siap untuk berperang tanding. Jika Mataram menjadi taruhan, maka aku tentu akan merebut singgasana. Aku akan menjadi maharaja di Mataram. Besok sajalah bermimpi jika kau masih sempat. Sekarang, kau tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa kau berada di bawah perintah Ki Sabalintang. Besok aku akan memilin lehernya. Kau salah. Jika kau hari ini menang, maka esok tubuhmu sudah terayun di tiang gantungan. Kau kira Ki Sabalintang seorang yang dungu? Ki Darpatenaya tertawa berkepanjangan. Suaranya menggelegar mengguncang-guncang seluruh medan. Sudah aku kira, bahwa yang namanya Agung Sedayu, lurah prajurit dari pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan adalah seorang yang ahli mengadu domba, berkata Ki Darpatenaya. Tetapi aku bukan jenis orang yang mudah terbakar perasaanku. Aku masih dapat mempergunakan penalaranku dengan baik. Aku tidak berniat mengurangi harga dirimu karena kau sekarang, menurut kenyataan yang aku lihat, berada di bawah perintah Ki Sabalintang. Tetapi baiklah. Jika kau merasa seorang yang mumpuni, maka kita akan membuktikannya. Bersiaplah Ki Lurah Agung Sedayu. Aku ingin tahu, apakah kemampuanmu juga sebesar namamu? Atau namamu melambung karena prajurit-prajuritmu yang pilih tanding? Mungkin kedua-duanya, Kisanak. Persetan. Seandainya demikian, maka sekarang kau akan bertemu dengan orang yang akan menghentikan segala-galanya bagimu. Pasukan khusus di Tanah Perdikan ini akan berganti pimpinan. Baiklah. Aku sudah siap menghadapi semua kemungkinan. Ki Darpatenaya pun melangkah mendekat, sementara Agung Sedayu pun sudah siap untuk menyambutnya. Demikianlah, maka sejenak kemudian Darpatenaya itu pun telah mulai menyerang, meskipun masih belum bersungguh-sungguh. Ki Darpatenaya baru sekedar memancing lawannya. Agung Sedayu bergeser selangkah. Namun ia harus berloncatan lagi ketika Ki Darpatenaya memburunya. Demikianlah, keduanya pun mulai terlibat dalam pertempuran. Kedua belah pihak mulai dengan menjajaki kemampuan lawannya. Baik Agung Sedayu maupun Ki Darpatenaya harus berhati-hati menghadapi lawan yang mereka sadari berilmu tinggi. Namun dalam pada itu, orang-orang berilmu tinggi yang berada di dalam pasukan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang itu mulai turun ke medan. Suranata yang kecewa ternyata tidak kembali ke medan di sisi utara. Bersama Wira Aren, saudara seperguruannya, Suranata justru bergabung dengan pasukan Ki Sabalintang. Ayahmu berada di medan sebelah utara, berkata Ki Sabalintang. Aku tidak ingin lagi bertemu dengan ayah, jawab Suranata. Jadi, biarlah orang lain membunuhnya. Kalau saja semalam aku tidak bertemu dengan ayah, mungkin aku masih tetap ingin bertemu dan berhadapan dengan ayah. Tetapi tiba-tiba saja niatku berubah. Aku akan membunuh siapa saja yang aku temui di medan. Bersama Wira Aren, Suranata bertempur di induk gelar pasukan Ki Sabalintang. Mereka seakan-akan menjadi senapati pengapit Ki Darpatenaya. Keduanya berusaha untuk mencegah para prajurit atau pengawal yang akan membantu Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu tidak terbiasa menunggu bantuan. Bahkan pertempuran yang semakin lama menjadi semakin sengit itu telah menyibak para prajurit, pengawal, serta pengikut Ki Sabalintang.
Karena itulah, maka Suranata dan Wiraaren tidak lagi terikat pada pertempuran antara Kidarpatenaya dan Agung Sedayu. Mereka pun tidak merasa perlu untuk pada suatu saat membantunya. Mereka terlalu yakin bahwa Kidarpatenaya tidak akan terkalahkan oleh siapapun juga. Tidak pula dapat dikalahkan oleh Agung Sedayu. Karena itu, maka Suranata dan Wiraaren telah mencari sasaran yang lain. Suranata yang hatinya masih buram karena pertengkaran yang terjadi antara kedua saudara perempuannya, telah melepaskan kekesalannya kepada para prajurit dan pengawal tanah perdikan. Dengan ilmunya yang tinggi, maka Suranata telah mengacaukan gelar pasukan Agung Sedayu, justru diinduk gelarnya. Sementara itu Wiraaren yang terlalu bangga akan dirinya, ingin menunjukkan kepada lawannya tetapi juga kepada kawan-kawannya sendiri. Wiraaren ingin menepuk dada dengan kemenangan-kemenangannya. Setiap kali ia melemparkan seorang lawan dari arena, maka ia pun segera berteriak nyaring memekikkan kemenangannya itu. Tetapi langkah Wiraaren pun terhenti ketika seseorang telah dengan tiba-tiba saja berdiri di hadapannya. Wajah Wiraaren menjadi tegang. Seorang perempuan dengan pakaiannya yang khusus berdiri sambil tersenyum memandanginya. "Kau mengamuk seperti seekor harimau yang terluka," desis perempuan itu. Orang itu termangu-mangu sejenak. Baru kemudian berdesis. "Apakah aku berhadapan dengan Sri Gunting Kuning?" Nyi Wijil tidak ingin banyak berbicara. Karena itu, maka ia pun segera menjawab. "Ya. Kau benar, Kisanak. Apakah kau mempunyai nyawa rangkap? Bukankah Sri Gunting Kuning sudah mati?" "Aku sudah hidup lagi," jawab Nyi Wijil. "Omong kosong. Kau bukan Sri Gunting Kuning." "Baik. Aku bukan Sri Gunting Kuning." "Setan kau. Sebut namamu. Aku dapat mengucapkan nama apapun di hadapanmu." "Baik. Baik. Kau akan mati tanpa aku kenal namamu." "Ada dua kemungkinan," jawab Nyi Wijil. "Aku mati tanpa kau kenali namaku, atau kaulah yang mati tanpa mengenal namaku. Kau ternyata sosok iblis betina. Sebut apapun menurut kehendakmu. Tetapi iblis tidak akan pernah mati. Aku akan membunuhmu." Nyi Wijil itu pun tertawa. Namun ia masih juga bertanya. "Siapa namamu Kisanak? Atau kau juga tidak ingin dikenal?" "Aku tidak pernah merahasiakan namaku. Aku adalah Wiraaren. Kau perlu mengenalinya sebelum kau mati." Nyi Wijil mengangguk kecil. Katanya, "Kita akan melihat, siapakah yang akan mati." Wiraaren tidak menyahut lagi. Tetapi dengan tangkasnya ia meloncat menyerang Nyi Wijil. Tetapi Nyi Wijil pun sudah siap menyambut serangannya. Suranata sempat melihat saudara seperguruannya bertempur melawan seorang perempuan. Namun seperti Wiraaren, Suranata pun merasa heran bahwa ia masih dapat bertemu dengan Sri Gunting Kuning. Tetapi agaknya Suranata pernah mendengar dua sosok Sri Gunting Kuning yang putih dan Sri Gunting Kuning yang hitam. "Tentu Sri Gunting Kuning yang putih," berkata Suranata di dalam hatinya. Sri Gunting Kuning yang hitam sudah mati. Namun Suranata itu pun menjadi berdebar-debar ketika ia melihat seorang yang sudah ubanan mendekatinya. Kekecewaan yang tertimbun di dalam dirinya terhadap ayahnya, terhadap saudara-saudara perempuannya, dan terhadap keadaan di sekitarnya, yang ditumpahkannya kepada para pengawal tanah perdikan menoreh itu pun telah terhambat. "Kau siapa, kakek tua?" geram Suranata. "Kau lupa kepadaku?" bertanya Ki Wijil. Suranata mengerutkan dahinya. Namun ia pun mengangguk-angguk sambil berdesis. "Aku pernah bertemu dengan kau, Kek. Di rumah Agung Sedayu, ketika aku melihat keadaan Duani." "Ya. Bukankah kau anak laki-laki Empu Isanata?" Suranata mengerutkan dahinya. Ia pun kemudian berpaling ke arah saudara seperguruannya yang sedang bertempur dengan Sri Gunting Kuning. "Perempuan itu adalah perempuan yang kau lihat di dalam rumah Agung Sedayu itu pula," berkata Ki Wijil. "Pantas," desis Suranata. "Apa yang pantas?" bertanya Ki Wijil. "Ayah menyebut kalian suami istri yang mampu melumatkan gunung." Ki Wijil tersenyum. Katanya, "Ayahmu memang senang bergurau." "Aku percaya itu, Ki Wijil. Meskipun demikian, aku ingin memperingatkan Ki Wijil, bahwa aku bukan gunung yang mudah kau lumatkan." "Tentu," sahut Ki Wijil. "Kau bukan gunung.
Gunung tidak akan dapat mengamuk di medan pertempuran seperti ini. Kau jauh lebih berbahaya dari gunung berapi sekalipun. Jika demikian, silakan menyingkir dari medan ini, Ki Wijil. Aku menghindar dari medan di sisi utara tanah perdikan ini karena aku tidak mau bertemu dengan ayah, yang menurut pendengaranku berada di sana, tetapi di sini aku bertemu dengan salah seorang kawan ayah. Sebaiknya aku menghindari orang-orang yang sudah aku kenal sebelumnya. Ger, berkata Ki Wijil. Kenapa kau tidak meninggalkan Kisah Balintang saja? Sebenarnya untuk apa kau bertempur bersamanya? Mungkin kau memang mempunyai gegayuhan. Tetapi sebaiknya gegayuhan itu kau capai melalui jalan lain. Bukan cara ini. Justru mungkin kau akan menemukan cara yang lebih baik dari bergabung dengan Kisah Balintang. Suranata menarik nafas panjang. Katanya. Tidak, Kisanak. Cara ini adalah cara yang terbaik dan terdekat menurut pendapatku. Meskipun jalanku tidak selalu sejajar dengan jalan yang ditempuh oleh Kisah Balintang, tetapi kali ini aku merasa sesuai dengan cara yang dipilihnya. Jika demikian, Ger, maka aku harus berusaha untuk menghentikannya. Angger tentu tahu bahwa usaha Kisah Balintang itu tidak akan berhenti sampai di sini. Seandainya ia berhasil menguasai tanah perdikan ini dan berhasil mendapatkan tongkat baja putih yang satu lagi, apakah tongkat itu akan diberikannya kepada Nyi Yatni atau Nyi Duani, maka Kisah Balintang tentu akan melanjutkan peperangan yang telah dikobarkannya. Jalan selanjutnya adalah menuju Mataram dan mempergunakan tanah perdikan ini sebagai landasan. Aku tahu itu, sahut Suranata. Pada langkah-langkah awal, semua golongan yang ada di dalam gerombolan Kisah Balintang akan tetap bulat. Tetapi kemudian, mereka akan saling menyingkirkan. Pada saat itu, kau akan merasa kecewa, Ger. Gegayuhanmu akan cabar. Kau tidak akan pernah mendapatkan apa yang kau harapkan pada saat kau menyatakan dirimu bekerja bersama Kisah Balintang. Kau pun akan kehilangan saudara-saudara perempuanmu. Sudahlah, Ki. Jangan sebut-sebut saudara-saudara perempuanku. Kau masih mempunyai waktu untuk menarik diri dari perjuangan yang tidak pasti bagimu ini, Ger. Sementara itu, taruhannya terlalu besar bagimu. Aku sudah terlanjur basah, Ki. Karena itu, jangan hiraukan apa yang terjadi padaku. Kita akan bertempur. Salah seorang di antara kita akan mati. Aku tahu, kau adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Pikirkanlah, Ger. Aku justru memikirkan yang lain. Apakah Nyi Wijil itu orang yang sama dengan Sri Gunting Kuning? Ki Wijil tersenyum. Katanya. Apakah padanya nampak ciri-ciri Sri Gunting Kuning itu? Aku pernah mendengar nama Sri Gunting Kuning. Tetapi ada dua nama yang agak membingungkan. Yang satu disebut Sri Gunting Kuning yang putih, sedangkan yang lain adalah Sri Gunting Kuning yang hitam. Ki Wijil justru tertawa. Katanya. Yang jelas perempuan itu adalah Nyi Wijil. Istriku yang pernah diperkenalkan oleh Empu Isanata kepadamu, saat kau kunjungi adikmu di rumah Ki Lurah Agung Sedayu. Suranata mengangguk-angguk. Katanya. Sudahlah, Ki. Sebaiknya Ki Wijil sajalah yang meninggalkan medan ini. Biarlah aku tempuh cara yang telah aku pilih ini, meskipun aku tahu bahwa jalan masih sangat panjang untuk sampai kepada gegayuhanku itu. Tetapi Ki Wijil itu pun kemudian berkata, Sayang Ger. Aku pun sudah menempatkan diri di dalam pasukan tanah perdikan menoreh. Menurut pendapatku, orang-orang menoreh sekarang ini sedang berjuang untuk mempertahankan haknya. Karena itu, maka aku telah menyatakan diriku bergabung dengan mereka. Jika demikian, maka kita akan berhadapan. Agaknya memang begitu, Ger. Suranata pun telah bergeser setapak. Katanya. Baiklah Ki Wijil. Bersiaplah. Bagiku agaknya memang lebih baik aku bertemu dengan Ki Wijil daripada dengan ayahku sendiri. Ki Wijil pun telah mempersiapkan diri pula. Ia sadar bahwa Suranata tentu tidak sekedar mengandalkan selembar ilmunya. Tetapi Suranata tentu sudah membawa bekal ilmu yang cukup, sehingga sebelumnya ia merasa cukup kuat untuk menghadapi ayahnya sendiri. Jika kemudian Suranata itu menghindar dari medan di sisi utara, bukannya ia merasa bahwa ilmunya kurang memadai. Tetapi pada saat-saat terakhir, ia merasa enggan bertempur dan bahkan akan saling membunuh dengan ayahnya sendiri. Sejenak kemudian, kedua orang itu pun telah terlibat dalam pertempuran.
Mula-mula kedua belah pihak baru sekedar menjajaki yang satu terhadap yang lain. Namun kemudian mereka pun semakin meningkatkan ilmu mereka. Dalam pada itu, di induk pasukan yang dipimpin oleh Kisah Balintang, orang-orang yang berilmu tinggi telah menebar pula. Seorang yang masih muda yang berwajah tampan berkata kepada Kisah Balintang, "Biarlah aku berada di sayap kanan saja, Kisah Balintang. Nampaknya sayap kiri pasukan lawan mampu mengguncang sayap pasukan kita. Baiklah. Pergilah ke sayap kanan." Sebelum terjadi pertempuran ini, aku memang merasa heran mendengar cerita bahwa pasukan kita dapat didesak oleh orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Aku mengira bahwa orang-orang Tanah Perdikan Menoreh adalah orang-orang yang setiap hari kerjanya pada pematang sawah mereka. Namun ternyata mereka adalah prajurit-prajurit yang dapat diandalkan. Di antara mereka tentu terdapat prajurit-prajurit dari pasukan khusus. Aku tahu. Tetapi para pengawal Tanah Perdikan Menoreh pun agaknya memiliki pengalaman keprajuritan yang luas. Ya, sahut Kisah Balintang. Sebagian mereka selalu ikut bersama para prajurit Mataram dalam perang yang besar. Sebagian dari mereka ikut pergi ke Madiun, dan yang lain pernah ikut ke Pati. Orang berwajah tampan itu pun kemudian berkata, "Aku akan pergi ke sayap kanan." Sepeninggal orang itu, seorang penghubung telah memberikan laporan bahwa di sayap kiri, pasukan Kisah Balintang itu mengalami kesulitan. Kami berusaha untuk menahan kemajuan pasukan Tanah Perdikan, Kisah Balintang. Tetapi seorang anak muda dari Tanah Perdikan Menoreh telah mempengaruhi seluruh medan. Hanya karena satu orang? Keadaan kedua pasukan dapat dikatakan seimbang, meskipun pasukan kita harus mengerahkan segenap kemampuan. Tetapi justru karena yang seorang itu, maka keseimbangan pun terasa terganggu. Apakah orang itu berilmu tinggi? Agaknya memang demikian. Agung Sedayu sendiri? Bukan, Kisah Balintang. Anak muda itu pada pertempuran yang lalu tidak berada di medan ini. Kisah Balintang menjadi berdebar-debar. Lalu katanya kepada dua orang saudara seperguruan yang menurut pendapat Kisah Balintang dapat diandalkan. "Kalian berdua, pergilah." "Terima kasih. Aku merasa tersiksa di sini mengawal Kisah Balintang. Kami akan menyelesaikan orang yang sombong itu. Kami akan membawa kepalanya kemari agar Kisah Balintang dapat mengenalinya." Kisah Balintang tidak menjawab. Meskipun ia tidak ingin mendapatkan kepala itu, tetapi dibiarkannya saja kedua orang itu untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Jika keduanya dicegah, maka akibatnya akan kurang baik bagi pasukannya, karena keduanya akan dapat pergi begitu saja tanpa berbuat apa-apa di peperangan itu. Sejenak kemudian, kedua orang saudara seperguruan itu pun segera meninggalkan pasukan induk untuk pergi ke sayap kiri. Dua-duanya adalah orang-orang yang terhitung gemuk. Namun mereka mampu bergerak sangat tangkas, seolah-olah tubuh mereka tidak mempunyai bobot sama sekali. Di sayap kanan, anak muda yang tampan itu pun telah berusaha untuk mengetahui, apakah sebabnya maka pasukan Kisah Balintang itu bagaikan diguncang-guncang. Ternyata di dalam pasukan Tanah Perdikan Menoreh, anak muda yang tampan itu melihat seorang yang berilmu tinggi bertempur di antara para pengawal Tanah Perdikan. Tentu inilah antara lain yang menyebabkan kesulitan di sayap itu. Orang berwajah tampan itu pun kemudian telah mendekatinya. Dengan kerut di dahinya, anak muda berwajah tampan itu menyaksikan orang itu bertempur melawan sekelompok orang yang mengepungnya. Namun orang itu sama sekali tidak mengalami kesulitan. Pada saat orang berwajah tampan itu mendekat, ia melihat seorang di antara mereka yang mengepung orang berilmu tinggi itu terlempar dan jatuh terbanting. "Minggirlah," berkata orang berwajah tampan itu dengan suara lantang. Orang ini agaknya benar-benar berilmu tinggi. Orang-orang yang sedang mengepung lawannya itu pun menyibak. Sementara orang yang berada dalam kepungan itu pun berdiri tegak sambil memandang orang berwajah tampan yang melangkah mendekatinya. "Luar biasa, Kisanak. Siapakah kau?" Orang yang berada dalam kepungan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, "Namaku Sabung Sari." "Sabung Sari," desis orang berwajah tampan itu. "Kau siapa?" bertanya Sabung Sari. Orang itu tersenyum sambil menjawab, "Namaku Tunjung Tuh." Sabung Sari mengangguk-angguk katanya, "Nama yang bagus. Apakah kau sudah lama bekerja bersama Kisah Balintang?" tanyanya.
Pertanyaan yang rasa-rasanya tidak ada hubungannya dengan pertemuan kita di sini. Maaf, desis Sabung Sari. Kau masih muda. Menilik wujudmu, kau lain dengan orang-orang yang mengepungku. Apa bedanya? Tunjung Tuh itu tertawa. Menilik wujudmu, agaknya kau seorang dari lingkungan yang lebih mapan dari orang-orang lain di medan itu. Satu kebetulan. Tetapi di sisi lain dari pasukan Ki Sabalintang adalah bekas prajurit, yang menurut wujud lahiriahnya memang tidak seperti orang-orang yang mengepungmu. Tetapi wujud lahiriah bukan ukuran. Kami mempunyai satu tekad untuk menghancurkan pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Untuk apa? Tunjung Tuh itu tertawa semakin keras. Katanya, pertanyaanmu aneh-aneh, Sabung Sari. Bersiap sajalah sebelum kau akan mati. Matilah dengan wajah tengadah, sebagaimana seorang yang mati di medan perang. Aku belum ingin mati, jawab Sabung Sari. Ingin atau tidak ingin? Aku akan memaksamu untuk mati. Kau lucu. Baiklah. Kita akan mencoba saling memaksa. Dahi Tunjung Tuh berkerut. Katanya dengan nada berat. Kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk keluar dari pertempuran ini. Hanya namamu sajalah yang akan dikenang oleh kawan-kawanmu, orang tuamu dan oleh pemimpin kelompokmu. Tetapi pemimpin kelompokmu itu, jika masih sempat hidup, akan segera melupakanmu dan menggantikan para pengawal yang telah mati dengan orang-orang baru. Kidungmu bernada sedih Tunjung Tuh. Kenapa kau tidak mendendangkan lagu gembira? Aku bersedih karena setiap kali aku harus membunuh musuh-musuhku. Tetapi salah mereka sendiri, karena mereka tidak mau mendengarkan peringatan-peringatanku. Kasihan sekali kau Tunjung Tuh. Hidupmu ibarat kegelapan yang tidak berbatas waktu. Cukup, Sabung Sari. Bersiaplah untuk mati. Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi ia pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Demikianlah, sejenak kemudian Tunjung Tuh itu pun telah meloncat menyerang Sabung Sari. Tetapi Sabung Sari telah bersiap sepenuhnya, sehingga sejenak kemudian keduanya segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Sementara itu di sayap yang lain, dua orang saudara seperguruan telah berada di medan pula. Seorang penghubung telah menunjukkan kepada kedua orang saudara seperguruan itu, seorang anak muda yang telah bertempur dengan garangnya. Siapakah namanya? Aku belum sempat mengetahuinya, jawab penghubung itu. Kedua orang saudara seperguruan itu pun dengan serta-merta telah mendatangi Gelagah Putih, yang sedang dengan garangnya menghadapi beberapa orang yang mengepungnya. Kehadiran kedua orang saudara seperguruan itu telah menghentikan Gelagah Putih. Dengan geram salah seorang dari kedua orang saudara seperguruan itu bertanya. Namamu siapa anak muda? Gelagah Putih, jawab anak muda itu. Kau pengawal Tanah Perdikan Menoreh, bertanya yang lain. Iya, jawab Gelagah Putih. Aku tidak percaya, berkata orang itu pula. Apakah kau salah seorang prajurit dari pasukan khusus? Bukan, jawab Gelagah Putih. Sudah aku katakan, aku salah seorang pengawal Tanah Perdikan. Nah apa yang kau maui? Pertanyaanmu aneh. Kau sendiri, untuk apa pergi ke Medan? Berbelanja? Atau sekedar ingin mencoba pusaka yang baru? Aku sadari sepenuhnya untuk apa aku berada di Medan, serta untuk apa pula aku berperang. Seorang di antara kedua orang saudara seperguruan itu menyahut. Kau kira aku tersesat sampai ke tempat ini? Aku adalah pengawal Tanah Perdikan ini. Jika aku berada di Medan, itu sudah jelas. Aku membela dan mempertahankan Tanah Perdikan ini. Kau? Juga sudah jelas. Kami ingin menghancurkan perlawanan para pengawal Tanah Perdikan ini. Kemudian mendudukinya dan memanfaatkan untuk perjuangan kami selanjutnya. Kalian tahu, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian perjuangkan? Jangan menghina kami, Gelagah Putih. Seandainya kau mampu melawan, tetapi kau tidak akan dapat melawan kami berdua. Bersiaplah. Aku sudah bersiap sejak aku mendengar isyarat untuk maju ke medan ini. Anak setan! Jangan terlalu sombong. Kesombonganmu tidak akan berarti apa-apa jika kau nanti terkapar mati. Gelagah Putih justru tertawa. Katanya. Kita tidak akan dapat mengatakan, siapakah yang akan mati. Aku, atau salah seorang dari kalian, atau kalian berdua.
Kedua orang itu tidak bertanya lebih lama. Keduanya pun segera bersiap. Seorang di antara mereka menggeram. Kami akan membunuhmu sekarang. Gelagah Putih tidak menjawab lagi. Ia pun mulai bergeser selangkah ke samping. Kedua orang lawannya pun segera mengambil jarak. Dengan ayunan kakinya, seorang di antara mereka mulai memancing pertempuran. Ketika seorang pengawal meloncat mendekati Gelagah Putih untuk membantunya, maka Gelagah Putih pun berkata, "Hadapi lawanmu. Jika aku memerlukanmu, aku akan memanggilmu." Orang itu pun menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia meloncat meninggalkan Gelagah Putih, memasuki arena pertempuran yang semakin seru. Orang-orang yang semula mengepung Gelagah Putih pun telah mendapatkan lawan mereka masing-masing. Sejenak kemudian maka Gelagah Putih telah terlibat dalam pertempuran yang sengit melawan kedua orang saudara seperguruan itu. Ternyata keduanya adalah orang-orang yang garang. Serangan-serangan mereka datang dengan cepat susul-menyusul. Meskipun keduanya nampak agak gemuk, tetapi keduanya mampu bergerak dengan cepat. Dengan demikian, maka Gelagah Putih harus menyesuaikan dirinya. Ia harus meningkatkan ilmunya untuk mengimbangi serangan-serangan kedua orang lawannya yang datang beruntun itu. Dengan demikian, maka pertempuran antara Gelagah Putih dan kedua orang lawannya itu pun segera meningkat semakin keras. Di sisi utara, kedua pasukan yang bertempur itu pun menjadi semakin garang. Dengan susah payah pasukan Tanah Perdikan berusaha untuk bertahan. Pasukan cadangan yang sudah diturunkan ke medan, memang berhasil memperkokoh pertahanan itu. Mereka adalah tenaga-tenaga yang masih segar. Tetapi kekuatan lawan pun rasa-rasanya telah meningkat pula, sehingga karena itu maka pasukan Tanah Perdikan itu harus mengerahkan segala kekuatan yang ada di dalam pasukan itu. Namun dalam pada itu, para petugas sandi dan pengawas dari Tanah Perdikan menoreh itu terkejut ketika mereka melihat segerombolan orang yang melintas di tengah-tengah bulak, menyusup ke belakang pertahanan pasukan Tanah Perdikan menoreh. Pasukan itu, desis seorang pengawal dari sebuah padukuhan. Tentu bukan pasukan Tanah Perdikan. Prastawa sudah memberitahukan bahwa setiap gerakan pasukan dari para pengawal atau prajurit tentu akan membawa kelebet lambang kesatuan mereka masing-masing, atau kelebet para pengawal dari padukuhan mereka. Tetapi gerombolan itu tidak membawa pertanda apa-apa. Siapkan penghubung berkuda. Sejenak kemudian, dua orang penghubung berkuda pun telah memacu kudanya menuju ke padukuhan induk. Pengawal di padukuhan itu masih belum membunyikan kentongan, yang dapat menimbulkan keresahan bagi seluruh Tanah Perdikan, karena suara kentongan itu akan mengumandang dan disambut oleh kentongan-kentongan di padukuhan-padukuhan yang lain. "Apakah kita akan mencegahnya?" bertanya seorang pengawal. "Tentu tidak mungkin," jawab kawannya. "Berapa jumlah kita yang ada di sini sekarang?" Kawannya menarik nafas. Bahkan seandainya gerombolan itu berpaling ke padukuhan mereka, maka mereka justru harus menghindar. Pengawal dari 5 atau 6 padukuhan yang tertinggal di padukuhan masing-masing, baru memadai untuk menghentikan mereka. Itu pun tanpa satu keyakinan untuk dapat mengusir mereka, apalagi menghancurkan mereka. Kawannya mengangguk-angguk. Sementara itu kawannya berkata, 3 atau 4 orang di antara kita akan mengikuti gerombolan itu dari jarak yang cukup jauh. Yang lain, 4 atau 5 orang tinggal di padukuhan ini, sekedar untuk dapat memberikan isyarat jika diperlukan. Untuk apa kami mengikuti mereka? Pengawal yang mempunyai gagasan untuk mengikuti gerombolan itu pun berkata, mereka tentu akan berbuat sesuatu. Menurut arah perjalanan mereka, agaknya mereka akan menyerang padukuhan induk Tanah Perdikan ini. Jadi kenapa kami yang hanya 3 atau 4 orang harus mengikutinya? Kita akan memberitahukan kepada para pengawal di setiap padukuhan agar mengirimkan 3 atau 4 orang pengawal menurut keadaan padukuhan masing-masing. Jika terkumpul 8 padukuhan yang sempat kita hubungi, berarti akan dapat berkumpul sekitar 20-30 orang. Nah, jumlah itu akan sangat berarti bagi padukuhan induk. Kekuatan gerombolan itu agaknya cukup besar, dan sudah diperhitungkan akan dapat mengalahkan para pengawal dan pengawal cadangan yang ada di padukuhan induk. Kawannya mengangguk-angguk, katanya. Baik. Siapa yang akan pergi? Akhirnya 3 orang pengawal telah meninggalkan padukuhan itu dan berusaha mengikuti gerak gerombolan yang memang menuju ke padukuhan induk. Tetap ketiga orang itu tidak berani terlalu dekat dengan gerombolan itu. Mereka hanya berani menelusuri jejaknya saja.
Sementara itu, seorang di antara para pengawal itu telah berlari menuju padukuhan terdekat untuk memberitahukan rencananya bersama kawan-kawannya. Ternyata para pengawal di padukuhan itu pun setuju. Mereka telah mengirimkan 4 orang untuk pergi ke padukuhan induk. Tetapi kita harus berhati-hati. Jika kita terjebak oleh gerombolan yang agaknya cukup kuat itu, kita akan menjadi endok pengamun-amun. Namun seorang di antara mereka meneruskan hubungan itu ke padukuhan berikutnya. Mereka berharap bahwa sekitar 25-30 orang akan dapat terkumpul untuk membantu pasukan cadangan di padukuhan induk. Dalam pada itu, 2 orang penghubung berkuda telah sampai ke padukuhan induk. Mereka pun segera menyampaikan laporan tentang pecahan pasukan Ki Sirna Sikara yang langsung menuju ke padukuhan induk. Ki Gede pun segera memanggil Ki Surapanggah yang berada di Banjar padukuhan induk. "Baiklah Ki Gede," berkata Ki Surapanggah. "Aku akan segera mempersiapkan pasukan cadangan untuk melawan mereka." "Ini bukan untuk pertama kalinya bahwa padukuhan induk ini mendapat serangan langsung," berkata Ki Gede. "Karena itulah, maka padukuhan induk ini sudah dilengkapi dengan dinding dan pintu gerbang yang memadai. Jika Ki Gede berkenan, kami akan menyongsong mereka di luar dinding padukuhan," berkata Ki Surapanggah. "Kita akan melihat kekuatan mereka, Ki Surapanggah," berkata Ki Gede. "Jika kekuatan mereka terlalu besar, maka sebaiknya kita akan bertahan di dalam dinding padukuhan. Tetapi orang-orang yang menyerang padukuhan induk itu akan dapat menjadi berbahaya bagi padukuhan-padukuhan lain. Jika mereka gagal memasuki padukuhan induk, mereka akan melepaskan kemarahan dan dendam mereka kepada padukuhan-padukuhan lain sepanjang jalan, pada saat mereka menarik diri. Bahkan mungkin mereka akan menduduki 1-2 padukuhan, sebagai landasan serangan mereka terhadap padukuhan induk pada kesempatan lain. Tetapi jika induk pasukan mereka di medan pertempuran di sisi utara tidak berhasil mendesak pasukan Tanah Perdikan, maka keadaan pasukan yang menduduki padukuhan di dalam lingkungan Tanah Perdikan ini menjadi sangat gawat." Ki Gede benar. Tetapi pada gerak mundur, mereka akan dapat menimbulkan malapetaka jika pasukan Tanah Perdikan tidak menghalaunya sampai keluar perbatasan, atau menangkap dan memaksa mereka menyerah. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, Ki Surapanggah. Jika menurut perhitungan Ki Surapanggah kita dapat menahan mereka di luar dinding padukuhan induk dan menghalau mereka sampai keluar perbatasan. Tetapi jika kita dalam kesulitan, maka aku minta Ki Surapanggah memerintahkan seluruh pasukan menarik diri, masuk ke dalam pintu gerbang padukuhan induk. Ya Ki Gede, kami akan mengadakan penelitian langsung di medan." Sementara itu, 2 orang penghubung telah memberitahukan bahwa gerombolan yang menuju padukuhan induk sudah menjadi semakin dekat. Mereka telah membakar beberapa rumah di padukuhan sebelah, Ki Gede. "Hei!" Ki Gede terkejut. Dengan lantang ia pun bertanya, "Bagaimana dengan para penghuninya?" "Sebagian besar telah keluar dari padukuhan itu, dan berusaha mencapai padukuhan terdekat." "Para pengawal?" "Jumlahnya tidak memadai. Karena itu, mereka justru membantu perempuan dan anak-anak yang mengungsi." Wajah Ki Gede menjadi tegang. Tiba-tiba saja Ki Gede itu menggeram. "Aku sendiri akan memimpin pasukan untuk melawan mereka." "Jangan, Kakang," cegah Ki Argajaya. "Kakang harus tetap berada di sini. Kakang mengendalikan pertempuran di segala medan. Mungkin ada hal-hal yang perlu mendapat pemecahan segera. Jika Kakang tidak berada di sini, maka akan dapat terjadi kelambatan-kelambatan. Tetapi mereka sudah berbuat melampaui batas. Serahkan pimpinan pasukan cadangan kepada Ki Surapanggah. Sementara itu, aku juga akan berada di dalam pasukan itu." Ki Gede termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil berkata, "Baiklah. Aku serahkan pimpinan pasukan itu kepada Ki Surapanggah dan kepadamu. Kami akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya, Ki Gede," sahut Ki Surapanggah. Sementara itu, 2 orang pengawal di pintu gerbang pun telah menghadap. Mereka melihat asap yang mengepul tinggi dari padukuhan sebelah. "Kebakaran, Ki Gede," berkata pengawal itu. "Berhati-hatilah," berkata Ki Gede. "Segerombolan musuh sudah berada di padukuhan itu." Dalam pada itu, sejenak kemudian Ki Surapanggah dan Ki Argajaya pun telah berada di pintu gerbang. Pada prajurit dan pengawal yang disiapkan sebagai pasukan cadangan setelah mereka menghancurkan pasukan lawan di sisi selatan sebelumnya, tidak dapat beristirahat terlalu lama.
Tugas yang berat telah menunggu mereka di depan pintu gerbang padukuhan induk itu. Sejenak kemudian, pasukan itu pun sudah siap. Ki Surapangga telah memberikan perintah agar pasukan itu bergerak keluar pintu gerbang. Kita akan bertempur di luar pintu padukuhan induk. Tugas kita menggagalkan serangan mereka, menghalau dan menghancurkan pasukan itu. Beberapa kelompok prajurit dan pengawal pun kemudian telah berada di pintu gerbang. Mereka pun segera mempersiapkan diri menyongsong pasukan lawan yang telah keluar dari padukuhan sebelah, merayap menuju ke padukuhan induk. Jumlah mereka cukup banyak, desis Ki Surapangga. Lebih banyak dari pasukan cadangan ini, sahut Ki Argajaya. Tetapi kita akan melumatkan mereka, geram Ki Surapangga. Ki Surapangga pun sempat memberitahukan kepada para pemimpin kelompok untuk berhati-hati. Songsong mereka dengan senjata lontar. Jumlah mereka cukup banyak. Pasukan Ki Surapangga itu bergeser beberapa puluh patok dari dinding padukuhan induk. Kepada pengawal di pintu gerbang, Ki Surapangga memerintahkan untuk menutup pintu gerbang dan menyelarak kuat-kuat dari dalam. Petugas di panggungan harus siap mengamati keadaan, jika pasukan Tanah Perdikan memerlukan berlindung di belakang dinding padukuhan, maka mereka harus dengan cepat membuka pintu gerbang dan bersiap melindungi pasukan yang bergerak masuk, dengan anak panah dan lembing. Ki Surapangga dan Ki Argajaya telah membawa pasukannya untuk menyongsong pasukan lawan yang datang menyerang padukuhan induk. Ia pun telah memerintahkan para prajurit dan pengawal yang bersenjata busur dan anak panah untuk bersiap di tempat terbaik. Pada saat pasukan itu menyeberangi jalan, maka mereka berada di tempat terbuka. Maka kalian harus memanfaatkannya. Kalian lepaskan anak panah kalian untuk mengurangi jumlah lawan, perintah Ki Surapangga. Dengan demikian, maka para prajurit dan pengawal yang bersenjata busur dan anak panah pun segera menyelinap di balik tanaman serta pematang. Mereka berusaha mendekati jalan yang menyilang di hadapan mereka. Sementara itu, Ki Surapangga beserta pasukannya yang lain justru berdiri di pematang dengan senjata yang teracu. Mereka pun segera terlihat oleh pasukan yang menyerang padukuhan induk Tanah Perdikan itu. Karena itu, maka pemimpin pasukan itu pun segera memberikan perintah untuk menyerang. Namun demikian mereka sampai di atas tanggul di pinggir jalan yang menyilang itu, anak panah pun telah meluncur dari busur-busurnya. Susul menyusul dari balik pepohonan, pematang, dan tanaman yang tumbuh subur di sawah. Orang-orang yang sedang berlari-larian itu terkejut. Beberapa orang di antara mereka sempat berusaha menangkis atau berlindung di balik mereka. Tetapi beberapa orang yang terkejut ternyata terlambat untuk menyelamatkan diri. Beberapa orang pun telah terguling di jalan dengan darah yang mengalir dari lukanya. Sebagian dari mereka telah mengaduh menahan sakit. Tetapi sebagian lagi justru tidak sempat menggeliat karena anak panah itu menancap di dada, langsung menusuk jantung. Pemimpin pasukan yang menyerang padukuhan induk itu berteriak marah sekali. Ternyata mereka menjadi lengah, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka terjebak dalam jangkauan anak panah lawan. Pasukan itu memang terhambat. Namun mereka pun kemudian melanjutkan serangan mereka ke arah padukuhan induk. Para prajurit dan pengawal Tanah Perdikan yang telah melontarkan anak panah mereka, tidak dapat mempergunakan busur mereka lagi ketika pasukan lawan itu justru berlari-larian ke arah mereka. Karena itu, maka mereka pun segera meletakkan busur mereka dan menarik pedang atau jenis senjata mereka yang lain. Sementara itu, kawan-kawan mereka pun telah berlari-larian pula menyongsong lawan yang datang menyerang itu. Sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yang sengit, beberapa puluh patok dari pintu gerbang padukuhan induk yang ditutup rapat. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin memanas, sementara terik matahari pun menjadi panas pula. Pemimpin dari pasukan yang menyerang itu pun telah berteriak-teriak memberikan aba-aba. Dengan lantang pemimpin pasukan penyerang itu berkata, "Kita akan membantai mereka dan seisi padukuhan induk itu hingga lumat, untuk menebus kekalahan kita di sisi selatan." Namun pemimpin pasukan yang menyerang itu terkejut ketika seseorang mendekatinya sambil berkata lantang, "Kita bertemu lagi Ki Pringgareja." Ki Pringgareja itu pun menggeram. Katanya, "Setan alas kau, Surapangga. Kenapa kau berada di sini? Aku tahu kau akan datang kemari. Karena itu, aku bawa pasukanku kemari. Aku ingin menyempurnakan kemenanganku di sisi selatan itu. Iblis kau! Kau kira kami akan memberi kemenangan lagi kepadamu? Kau tidak usah memberikan itu.
Kami akan mengambil kemenangan itu sendiri. Persetan. Sekarang bersiaplah untuk mati. Kami akan memecahkan pintu gerbang padukuhan induk itu dan menghancurkan semua isinya. Memaksa para pemimpin tanah perdikan yang pengecut dan tidak berani turun ke medan untuk menyerahkan tanah perdikan ini kepada kami. Ki Surapanggah tertawa. Katanya, mimpi yang bagus. Ternyata tanpa tidur pun kau dapat bermimpi. Ki Pringgareja tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun langsung menyerang Ki Surapanggah. Tetapi Ki Surapanggah telah bersiap sepenuhnya sehingga karena itu, maka pertempuran pun segera menjadi sengit. Ternyata jumlah para penyerang yang cukup banyak itu memang berpengaruh sekali. Betapapun para prajurit dan pengawal yang dipimpin oleh Ki Surapanggah itu mengerahkan kekuatan dan kemampuannya, namun perlahan-lahan tetapi pasti, pasukan Ki Pringgareja itu mendesak pasukan tanah perdikan menoreh mendekati dinding padukuhan induk. Para pengawal yang ada di panggungan menyebelah pintu gerbang telah bersiap-siap. Beberapa orang telah siap untuk mengangkat selarak. Sedangkan beberapa orang telah mempersiapkan anak panah, busur dan lembing. Mereka harus melindungi pasukan tanah perdikan itu jika mereka akan berlindung di belakang dinding padukuhan induk. Namun dalam pada itu, para pengawal yang menyusul pasukan penyerang itu dari beberapa padukuhan, telah mendekati medan. Mereka terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang jumlahnya hanya sekitar 3 atau 4 orang. Namun kelompok-kelompok itu berusaha untuk berkumpul menyatukan diri sebelum menyerang pasukan lawan. Sudah berapa orang terkumpul di sini? Bertanya salah seorang pengawal yang berpengaruh di antara kawan-kawannya, yang kemudian dianggap sebagai pemimpin kelompok. 13 orang, desis kawannya. Kita tidak usah menunggu lebih banyak lagi. Pasukan yang mempertahankan padukuhan induk itu sudah semakin terdesak. Kita akan menyerang mereka dari belakang, bertanya seorang di antara mereka. Tidak. Sangat berbahaya, karena jumlah yang sangat kecil ini. Jadi, kita melingkari lawan. Kita menyerang dari samping. Baik. Marilah segera kita lakukan. Keadaan pasukan yang bertahan itu semakin terdesak. 13 orang itu pun kemudian telah melingkari arena. Dengan jumlah yang kecil itu, mereka telah menyerang lawan dari arah samping. Kedatangan mereka memang mengejutkan. Tiba-tiba saja mereka muncul dari balik gerumbul-gerumbul perdu di pematang. Sedang yang lain menyelinap dari balik tanaman yang hijau di sawah. Jumlah mereka memang hanya sedikit. Tetapi serangan mereka terhadap lambung pasukan lawan ternyata juga berpengaruh. Dalam pada itu, beberapa kelompok yang lain pun telah mendekat pula. Seorang yang bertugas untuk mengumpulkan para pengawal yang berdatangan dari beberapa padukuhan itu pun memberitahukan bahwa 13 orang telah menyerang lambung. Kanan atau kiri, bertanya para pengawal yang datang kemudian. Lambung kanan, jawab petugas itu. Para pengawal itu pun kemudian sepakat untuk menyerang lawan di lambung yang lain. Lambung kiri. Berapa orang yang terkumpul, bertanya salah seorang di antara mereka. 19 orang, jawab petugas itu. Para pengawal itu pun kemudian telah memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpin kelompok yang mereka bentuk itu. Sejenak kemudian, maka 19 orang itu pun telah bergerak ke lambung sebelah kiri, untuk membantu pasukan tanah perdikan yang mempertahankan padukuhan induk itu. Sementara itu, seorang yang bertugas untuk menunggu kawan-kawannya yang mungkin masih akan datang, masih tetap dalam tugasnya. Sebenarnya lah, bahwa masih ada beberapa orang yang berdatangan. 2 orang, kemudian 2 orang lagi, dan terakhir 3 orang. 7 orang, desis pengawal yang bertugas itu. Apa yang harus kami lakukan? Bertanya salah seorang dari ke-7 orang itu. Pergilah ke lambung kanan. Yang lain di lambung kiri. Dalam pada itu, seperti yang melibatkan diri di ujung medan sebelah kanan dari pertempuran itu, maka kehadiran 19 orang di lambung kiri itu telah mengejutkan pula. Dengan serta-merta mereka terjun ke medan pertempuran. Pemimpin mereka telah meneriakkan isyarat sandi bagi setiap pengawal dan prajurit yang tergabung dalam pasukan tanah perdikan, maupun para pengawal yang bertugas di padukuhan-padukuhan untuk hari itu, sehingga para prajurit dan pengawal yang berada di dalam pasukan tanah perdikan yang sudah terlibat dalam pertempuran segera mengenali mereka. Ternyata kehadiran kelompok-kelompok pengawal yang langsung turun ke medan itu sangat berpengaruh.
Getar dari guncangan-guncangan yang terjadi di kedua ujung pasukan lawan itu telah merambat sampai ke seluruh tubuh pasukan. Ternyata Ki Pringgareja juga merasakan getaran itu. Sebagian kekuatan pasukan itu rasa-rasanya telah terhisap ke kedua ujungnya. Apa yang telah terjadi? Bertanya Ki Pringgareja di dalam hatinya. Seperti yang pernah terjadi dalam pertempuran di sisi selatan, seorang penghubung telah berteriak di belakang Ki Surapanggah, sengaja agar lawannya dapat mendengar. Dua kelompok pasukan pengawal Tanah Perdikan telah datang dan langsung melibatkan diri di kedua ujung medan pertempuran itu. Ki Surapanggah sudah mendengar dengan jelas. Tetapi sambil bertempur melawan Ki Pringgareja ia berteriak bertanya. Dua kelompok pasukan pengawal dari mana? Yang memberikan laporan, prajurit dari Ganjur yang sudah tahu benar tugasnya itu, menjawab. Pasukan cadangan dari padukuhan sebelah. Namun Ki Pringgareja pun berteriak. Persetan dengan pasukan cadangan itu. Ki Surapanggah justru melompat surut untuk mengambil jarak sambil tertawa. Jangan tergetar jantungmu mendengar laporan itu, Kisanak. Kalian memang terlalu berani untuk memikul akibat buruk dengan menyerang langsung padukuhan induk ini. Ki Gede tidak terlalu bodoh untuk mengosongkan pertahanan di padukuhan induk ini, karena Ki Gede tahu bahwa padukuhan induk ini akan mendapat serangan langsung, berdasarkan atas pengalamannya. Sudah beberapa kali padukuhan induk itu mendapat serangan, tidak hanya dengan pasukan kecil sebagaimana yang kau bawa ini. Cukup, teriak Ki Pringgareja sambil meloncat menyerang dengan garangnya. Namun ia masih juga berteriak. Aku akan menghancurkan padukuhan induk ini. Aku akan membuatnya menjadi karang abang. Kau tidak akan dapat menyelamatkannya. Pasukanku cukup kuat untuk melawan pasukan dalam jumlah 2 kali lipat. Jangan sesumbar Ki Pringgareja. Aku akan menghancurkan pasukanmu sekali lagi. Kali ini kau tidak akan luput dari tanganku. Persetan dengan kau, Surapanggah. Pastikan siapakah aku ini, karena kau tidak akan pernah melihat lagi wajah orang lain. Kau akan segera mati. Tetapi Ki Surapanggah tertawa lebih keras. Katanya, suaramu seakan-akan mampu membelah langit. Marilah, kita akan membuktikan, siapakah yang terbaik di antara kita berdua. Kemenanganku terdahulu bukan hanya satu kebetulan. Ki Pringgareja tidak menjawab lagi. Tetapi sambil berteriak ia meloncat menyerang Ki Surapanggah. Demikianlah, pertempuran di antara keduanya telah menyala lagi. Dua orang pemimpin yang berilmu tinggi. Mereka berloncatan saling menyerang dan saling bertahan. Semakin lama semakin cepat dan semakin keras. Sementara itu, kedudukan para prajurit dan pengawal yang mempertahankan padukuhan induk itu pun menjadi semakin baik. Pasukan Ki Pringgareja tidak lagi mampu mendesak maju. Dalam pada itu, Ki Argajaya yang juga berada di dalam pertempuran itu mempunyai pengaruh yang besar bagi keseimbangan kedua pasukan itu. Dengan kemampuannya yang tinggi, Ki Argajaya telah menggetarkan medan. 3 orang yang mencoba menghentikannya, harus mengerahkan kemampuannya. Namun seorang di antara mereka pun telah terlempar dari arena pertempuran. Sedangkan kedua orang yang lain, dengan mengerahkan kemampuan mereka mencoba untuk mengimbangi kemampuan Ki Argajaya. Namun dalam pada itu, seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan telah menggenapi lawan Ki Argajaya menjadi 3 orang lagi. Sementara itu, orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu agaknya memiliki kelebihan dari kawan-kawannya. Karena itulah, maka Ki Argajaya harus meningkatkan kemampuannya pula untuk melawan ketiga orang itu. Siapa kau, geram orang bertubuh tinggi itu? Nampaknya kau salah seorang pemimpin dari Tanah Perdikan menoreh. Ki Argajaya termangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Aku pengawal Tanah Perdikan ini. Persetan dengan kau. Siapa namamu? Apakah itu penting? Aku ingin membunuh orang yang aku kenal namanya. Karena itu, aku tidak perlu menyebut namaku, karena kau tidak akan dapat membunuhku. Orang bertubuh tinggi itu menggeram. Tiba-tiba saja ia meloncat menyerang dengan garangnya. Kedua orang yang lain telah melibatkan diri pula. Ki Argajaya pun harus bertempur melawan 3 orang lagi. Seorang di antaranya adalah orang yang memiliki ilmu melampaui kawan-kawannya. Tetapi Ki Argajaya sama sekali tidak menjadi gentar. Dengan garangnya senjatanya pun berputaran menyambar-nyambar. Dalam pada itu, pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit, sementara cahaya matahari pun menjadi semakin membakar kulit. Telapak tangan pun telah menjadi basah oleh keringat.
Ternyata Ki Gede tidak dapat tinggal diam duduk di pendapa rumahnya sambil menunggu laporan-laporan dari para penghubung. Apalagi di depan pintu gerbang Padukuhan Induk telah terjadi pertempuran, sehingga para penghubung akan menjadi ragu-ragu untuk memasuki Padukuhan Induk. Tetapi Ki Gede berharap bahwa para penghubung akan tanggap pada keadaan dan memasuki Padukuhan Induk itu lewat pintu regol butulan, yang dijaga oleh beberapa orang prajurit di atas panggungan. Para prajurit itu akan mengetahui jika ada seseorang akan memasuki Padukuhan Induk, sehingga pintu regol butulan itu akan dibuka. Dalam pada itu, Ki Gede sendiri telah berdiri di panggungan di sebelah pintu gerbang utama Padukuhan Induk Tanah Perdikan. Tombak pendeknya digenggamnya erat-erat sambil memandangi pertempuran yang berlangsung dengan sengitnya. Beberapa orang pengawal khusus Ki Gede telah siap pula untuk menerima perintah apa saja yang akan diberikan oleh Ki Gede. Ketika pasukan Tanah Perdikan itu terdesak perlahan-lahan mendekati dinding Padukuhan Induk, Ki Gede menjadi berdebar-debar. Hampir saja ia langsung terjun ke medan bersama beberapa orang pengawal khususnya. Namun kemudian dari panggungan itu Ki Gede melihat kelompok-kelompok pengawal yang berdatangan untuk membantu pasukan yang terdesak itu, sehingga keseimbangan pun telah berubah. Dada Ki Gede menjadi agak lapang. Pasukan Tanah Perdikan tidak lagi terdesak surut perlahan-lahan. Kehadiran kelompok-kelompok pengawal dari padukuhan-padukuhan di sekitar Padukuhan Induk itu ternyata mempunyai pengaruh yang besar. Bukan saja lambung pasukan lawan yang mengalami kesulitan, tetapi kesulitan itu telah merambat ke seluruh bagian pasukan yang menyerang Padukuhan Induk itu. Dalam pada itu, pertempuran yang terjadi di perbatasan sebelah barat Tanah Perdikan serta di sisi utara, menjadi semakin sengit pula. Kedua belah pihak telah mengerahkan segenap kemampuan untuk menghancurkan lawan. Pasukan yang dipimpin langsung oleh Ki Sabalintang itu pun telah berusaha dengan segenap kekuatan untuk memecah pertahanan pasukan Tanah Perdikan. Tetapi usaha itu selalu saja sia-sia. Dalam pada itu, di induk gelar pasukan Tanah Perdikan, Agung Sedayu harus bertempur menghadapi Ki Darpatenaya, yang berniat untuk membunuhnya sebelum Ki Darpatenaya itu akan bergeser ke pertempuran di medan yang lain, untuk membunuh Empu Isanata. Tetapi tidak mudah untuk membunuh Agung Sedayu. Ki Darpatenaya yang merasa dirinya mempunyai kemampuan melampaui semua orang itu, menyangka bahwa ia akan dapat dengan cepat membunuh Agung Sedayu, meskipun ia menyadari bahwa Agung Sedayu itu berilmu tinggi. Tetapi ternyata nyawa Agung Sedayu itu cukup liat. Serangan-serangan Ki Darpatenaya yang dianggapnya akan dapat menentukan akhir dari pertempuran, ternyata tidak mampu menembus pertahanan Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu pun merasakan bahwa serangan-serangan Ki Darpatenaya memang menjadi semakin berbahaya. Tangan Ki Darpatenaya itu serasa menjadi semakin keras. Benturan-benturan yang terjadi kemudian telah menyakiti tulang Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu bukan lawan yang lunak bagi Ki Darpatenaya. Semakin lama Agung Sedayu itu justru menjadi semakin cepat bergerak. Tangan Ki Darpatenaya yang menjadi semakin keras seperti batu, justru tidak menyakitinya. Ki Darpatenaya adalah orang yang cukup berpengalaman. Ketika kekuatan ilmunya yang tersalur di tangannya tidak menyakiti Agung Sedayu, maka ia pun mulai mengakui bahwa Agung Sedayu bukan sekedar memiliki kemampuan kewadagan dan keterampilan serta menguasai unsur-unsur gerak yang rumit. Itukah sebabnya namamu menjadi besar, Agung Sedayu, berkata Ki Darpatenaya. Apa, bertanya Agung Sedayu. Kau memiliki ilmu kebal. Sentuhan tanganku sama sekali tidak kau hiraukan. Aku sudah sangat mengenali jenis ilmu Brajamusti itu, Kisanak. Karena itu, aku tidak terkejut karenanya. Jangan terlalu sombong, Ki Lurah. Yang kau hadapi bukan Aji Brajamusti, tetapi Aji Wukirsewu. Wataknya jauh berbeda. Aku berhadapan dengan Aji Brajamusti. Tetapi jika kemudian kau akan menerapkan Aji Wukirsewu, silakan Kisanak. Ki Darpatenaya tidak menjawab. Tetapi serangannya kemudian datang membadai. Sentuhan-sentuhan tangannya menjadi semakin keras. Sentuhan tangan itu meskipun tidak menyakitinya, tetapi dapat dirasakan betapa besar kekuatannya. Semakin lama semakin besar. Meskipun tidak memecahkan ilmu kebalnya, namun kekuatannya demikian besar sehingga mampu mengguncang ketahanan sikap Agung Sedayu. Agung Sedayu tidak dapat menghadapi Aji Wukirsewu itu dengan berlindung di balik ilmu kebalnya saja. Namun kemudian Agung Sedayu pun telah mengeterapkan kemampuannya meringankan tubuhnya.
Dengan demikian maka serangan-serangan Kidarpatenaya itu pun kemudian sulit untuk menyentuhnya. Agung Sedayu mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Meloncat, melenting, berputar di udara, dan bahkan bergeser dengan kaki yang bagaikan tidak menyentuh tanah. Perlawanan Agung Sedayu itu telah membuat lawannya menjadi semakin marah, tetapi juga gelisah. Dengan mengerahkan tenaga dan kemampuannya, Kidarpatenaya masih belum mampu mengatasi kecepatan gerak Agung Sedayu. Kidarpatenaya pun menjadi sangat marah. Karena itu, maka Kidarpatenaya itu pun tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja Kidarpatenaya itu sudah mencabut pedangnya. Sambil mengacukan pedangnya, Kidarpatenaya itu pun berkata, "Aku ingin tahu, apakah ilmu kebalmu mampu menahan tajamnya pedang pusakaku, Kiai Galih, yang dialasi dengan kekuatan Aji Wukir Sewu?" Dahi Agung Sedayu pun berkerut. Lawannya akan menggabungkan dua kekuatan yang diakini akan dapat mengoyak ilmu kebalnya. Karena itu, maka Agung Sedayu pun harus berhati-hati. Sejenak kemudian, maka pertempuran antara kedua orang berilmu tinggi itu pun menjadi semakin sengit. Pedang Kiai Galih di tangan Kidarpatenaya yang memiliki kekuatan Aji Wukir Sewu, ternyata sangat berbahaya. Ketika ujung pedang itu sempat menukik ke arah pundak Agung Sedayu, meskipun pedang itu tidak menghujam di pundak Agung Sedayu, tetapi pundak Agung Sedayu telah sempat tergores oleh ujung pedang itu, sehingga darahnya telah menitik dari luka itu. Agung Sedayu meloncat surut, sementara Kidarpatenaya tidak memburunya. Kidarpatenaya memberi kesempatan kepada Agung Sedayu untuk melihat bahwa kekuatan Aji Wukir Sewu-nya mampu mendorong pedangnya yang disebutnya Kiai Galih menembus ilmu kebal lawannya. Sambil tertawa Kidarpatenaya itu pun berkata, "Nah, kau lihat Agung Sedayu. Pundakmu itu terluka. Dengan demikian, kau yakini bahwa pedangku akan dapat mengoyak perutmu, menembus jantung di dadamu, atau menyobek lambungmu." "Ya, aku percaya Kisanak. Tetapi sentuhan-sentuhan tipis itu tidak akan banyak berpengaruh. Ujung pedangmu tidak akan mampu menusuk sampai ke jantung. Kau memerlukan kekuatan yang sangat besar untuk menembus ilmu kebalku. Dengan Aji Wukir Sewu itu kau hanya dapat menggores ujung pedangmu di pundakku, seperti terpatuk ujung duri di tangkai kembang mawar hutan. Mungkin sentuhan pertama itu tidak menyakitimu, Ki Lurah. Tetapi sentuhan berikutnya akan mengejutkanmu." Agung Sedayu tidak sempat menjawab. Kidarpatenaya itu pun meloncat menyerangnya. Pedangnya berputar dengan cepat kemudian teracu ke arah dada dilambari dengan Aji Wukir Sewu. Demikian besar kekuatan Kidarpatenaya dengan alas Aji Wukir Sewunya, sehingga seakan-akan Kidarpatenaya mampu memindahkan 1000 gunung. Karena itulah, maka Agung Sedayu benar-benar harus berhati-hati menghadapi ujung pedang Kidarpatenaya itu. Dalam pada itu, pertempuran semakin lama menjadi semakin sengit di medan di perbatasan barat tanah perdikan itu. Kedua pasukan saling mendesak dengan garangnya. Kedua belah pihak bertempur dengan kerasnya, mengerahkan segenap kemampuan. Namun bagaimanapun juga usaha pasukan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang itu, namun mereka tidak berhasil mendesak pasukan tanah perdikan menoreh. Medan pertempuran itu rasa-rasanya masih belum beringsut dari semula. Meskipun demikian, korban sudah berjatuhan. Beberapa orang di antara mereka yang ada di dalam pasukan itu, terpaksa berhenti bertempur untuk menolong kawan-kawannya yang terluka. Mereka membawa kawan-kawan mereka itu ke belakang garis pertempuran, sementara mereka pun segera kembali ke medan. Sedangkan kawan-kawan mereka yang terluka itu segera dirawat oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan pengobatan. Orang-orang yang sudah lewat separuh baya, tetapi masih kokoh, telah turun pula untuk membantu merawat para prajurit dan pengawal yang terluka. Dalam pada itu, Suranata masih bertempur melawan Ki Wijil. Keduanya memiliki bekal ilmu yang tinggi, sehingga karena itu maka pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin seru. Suranata yang telah mengembara menjelajahi daerah yang luas itu, mempunyai sebangsal pengalaman yang dapat mematangkan ilmunya. Namun yang dihadapinya adalah Ki Wijil. Seorang yang berilmu tinggi pula. Dilengkapi dengan dukungan pengetahuannya dan pengalaman yang sangat luas pula. Karena itulah, maka Suranata pun segera merasakan tekanan yang semakin lama menjadi semakin berat, sehingga akhirnya Suranata itu mulai terdesak. Tetapi Suranata yang sedang dicengkam oleh gejolak jiwanya itu tidak segera melihat kenyataan itu. Dengan garangnya ia mengerahkan segenap kemampuannya untuk menyelesaikan pertempuran itu. Tetapi ternyata justru Suranata sendiri yang semakin mengalami kesulitan.
serangan-serangannya selalu dapat dipatahkan. Namun dalam pada itu, serangan-serangan Kiwijil semakin sering mengenainya. Beberapa kali tubuh Suranata tergores ujung senjata Kiwijil. Meskipun goresan-goresan itu tidak menghentikan perlawanannya, namun darah telah menitik dari luka-lukanya itu. Dalam puncak kemarahannya, maka Suranata tidak lagi menyandarkan diri kepada senjatanya. Tetapi Suranata ingin segera mengakhiri pertempuran dengan ilmu pamungkasnya. Namun Kiwijil dapat membaca niat Suranata itu. Karena itu, maka Kiwijil berusaha untuk tidak memberi kesempatan kepada Suranata untuk memusatkan nalar budinya sampai kepada puncak ilmunya. Serangan-serangan Kiwijil justru menjadi semakin membadai. Ujung senjata yang berputar menyambar-nyambar semakin sering menyentuh kulit Suranata. Beberapa kali Suranata mencoba mengambil jarak. Tetapi Kiwijil benar-benar telah mengerahkan tenaganya untuk memburunya, menyerangnya, dan merampas segala kesempatan yang mungkin dapat dilakukan. Suranata itu pun menggeram marah sekali. Kiwijil rasa-rasanya selalu saja melekat di hadapannya, sehingga Suranata benar-benar tak mempunyai kesempatan. Namun Suranata tidak menyerah. Dihentakannya segenap tenaga dan kemampuannya untuk menahan serangan Kiwijil. Namun kemudian Suranata itu pun meloncat mengambil jarak. Suranata tidak menghiraukan lagi serangan-serangan Kiwijil, ia berusaha dengan kesempatan yang sekejap itu untuk melepaskan ilmu pamungkasnya. Tetapi kecepatan gerak Kiwijil memang tidak tertandingi oleh Suranata. Pada saat Suranata berlutut pada satu kakinya sambil mengangkat tangannya, maka sebilah pisau belati telah menyambar bahunya. Demikian kerasnya sehingga Suranata itu terdorong dan kehilangan keseimbangannya. Pada saat yang bersamaan, Suranata melepaskan ilmu puncaknya. Dari telapak tangannya yang dihentakkannya, meluncur seleret sinar dengan derasnya. Tetapi arahnya sudah tidak terkendali lagi. Sinar itu meluncur naik ke udara. "Licik, kau Kiwijil," geram Suranata yang kemudian jatuh telentang. Pisau belati yang dilemparkan oleh Kiwijil masih menancap di bahunya. Katanya dengan suara tersendat. "Kau tidak berani beradu ilmu. Di saat kau tahu bahwa aku berusaha untuk melepaskan ilmu pamungkasku, kau tidak berani beradu dada. Seharusnya kau pun bersiap untuk membentur ilmu puncakku dengan ilmu puncakmu. Ternyata bahwa kau tidak lebih dari seorang yang sekedar berpijak pada ilmu kewadagan." Kiwijil berdiri termangu-mangu. Ia tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, Suranata tidak akan melepaskan ilmu puncaknya jika hal itu dilakukannya, maka lukanya itu akan dapat membunuhnya. Urat-urat nadinya yang terpotong oleh pisau belati itu akan memancarkan darah, sehingga jantung Suranata itu akan menjadi kering. "Sudahlah, Ger. Jangan terlalu banyak bergerak. Redamlah kemarahanmu itu. Kenapa kau tidak berani membenturkan ilmumu? Bukankah kau suami Sri Gunting Kuning?" Kiwijil menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Suranata sejenak. Wajahnya menjadi sangat tegang menahan kesakitan yang mencekam lukanya. Ketika Suranata itu akan bangkit, maka Kiwijil itu pun mencoba menahannya. Katanya, "Jangan paksa dirimu. Berbaring sajalah." Suranata yang lemah itu pun berbaring kembali. Nafasnya menjadi terengah-engah. Sementara itu pertempuran masih berlangsung terus. Para pengawal tanah perdikan menoreh telah melingkari Kiwijil dan Suranata yang terbaring diam. Dengan garangnya mereka menghalau orang-orang yang mencoba mendesak dan berusaha untuk mengambil Suranata yang terluka. "Angger Suranata," berkata Kiwijil. "Aku memang tidak ingin membenturkan ilmuku dengan ilmu yang mungkin dilepaskan oleh Angger Suranata." "Kenapa?" geram Suranata yang kesakitan, sementara Kiwijil berjongkok di sebelahnya. "Aku tidak berniat menyombongkan diri, tetapi aku harap Angger Suranata menyadari kenyataan itu. Aku tahu bahwa saudara perempuan Angger Suranata sedang dalam keadaan terluka. Terluka tubuhnya dan terluka hatinya. Karena itu, maka sebaiknya Angger Suranata tetap hidup. Niatni itu sangat memerlukan Angger Suranata." Wajah Suranata menjadi tegang. Sementara itu, Kiwijil pun berkata selanjutnya, "Jika kita beradu ilmu puncak, maka aku tidak akan dapat mengendalikan diri lagi. Sedangkan aku yakin bahwa kematangan ilmu Angger Suranata masih selapis di bawah kematangan ilmuku. Karena itu, aku cari jalan lain untuk menghentikanmu tanpa membenturkan ilmu kita masing-masing." "Kau terlalu sombong, Kiwijil," geram Suranata. "Bukan maksudku, Ger.
Kau kira benturan ilmu di antara kita akan dapat membunuhku, Ki Wijil? Atau kau sendiri yang menjadi ragu-ragu, bahwa ilmumu akan dapat mengimbangi ilmu pamungkasku? Angger Suranata. Kau jangan ingkar dari kenyataan ini. Jika aku sekedar ingin membunuhmu, tanpa ilmu pamungkas itu pun aku dapat melakukannya. Wajah Suranata menjadi merah. Sementara itu, perasaan sakit semakin mencengkamnya. Aku akan menarik pisau itu dari bahu Angger Suranata, berkata Ki Wijil. Bertahanlah. Aku akan menaburkan obat di lukamu agar darahnya menjadi mampat. Kemudian biarlah kau dibawa oleh orang-orangmu ke tempat saudara perempuanmu. Suranata menggeram. Katanya, tinggalkan aku. Jika aku mati, kau tidak akan merasa kehilangan, Ki Wijil. Tetapi Ki Wijil tidak menghiraukannya. Disiapkannya bumbung berisi obat untuk memampatkan darah. Kemudian dicabutnya pisau belatinya yang tertancap di bahu Suranata. Terdengar Suranata itu berteriak nyaring. Perasaan sakit benar-benar telah menusuknya sampai ke tulang sumsum. Namun Ki Wijil pun kemudian telah menaburkan obat yang akan dapat memampatkan darah yang memancar dari luka itu. Sejenak kemudian, Ki Wijil pun bangkit berdiri. Ia pun memberi isyarat agar para pengawal yang bertempur di sekitarnya itu bergeser mundur. Sebenarnya lah, demikian para pengawal menyibak, maka beberapa lawan pun dengan serta-merta telah berloncatan ke arah tubuh Suranata. Beberapa orang pun kemudian telah memungut tubuh itu dan menggotongnya, menyibak kawan-kawannya ke belakang garis pertempuran. Namun Suranata itu masih hidup. Bahkan terngiang di telinganya kata-kata Ki Wijil, bahwa Ki Wijil tidak berniat untuk membunuhnya. Jika aku sempat melepaskan ilmu puncakku, maka Ki Wijil tentu akan membenturnya dengan ilmu puncak pula, berkata Suranata di dalam hatinya. Jika itu terjadi, maka agaknya tidak berlebihan sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Wijil, bahwa ilmunya masih selapis di bawah ilmu Ki Wijil. Sehingga benturan ilmu itu tentu akan menghanguskan dadanya. Suranata menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian menyeringai menahan sakit. Meskipun demikian, ternyata obat Ki Wijil itu benar-benar telah jauh mengurangi arus darahnya yang memancar dari lukanya. Kenapa Ki Wijil tidak mau membunuhku? Meskipun Ki Wijil tidak menyaksikan sendiri, agaknya ia sudah mendengar apa yang terjadi di halaman rumah Ki Gede. Perselisihan antara kedua orang saudara perempuannya. Suranata itu menarik nafas dalam-dalam. Ki Wijil itu berkata kepadanya. Saudara perempuan Angger Suranata sedang dalam keadaan terluka. Terluka tubuhnya dan terluka hatinya. Yakni memang memerlukan aku, berkata Suranata di dalam hatinya. Sementara itu, keseimbangan pertempuran telah mulai berguncang. Wira Aren yang bertempur melawan Nyi Wijil, ternyata tidak mempunyai banyak kesempatan. Ujung pedang Nyi Wijil yang disebutnya sebagai Sri Gunting Kuning itu, selalu memburunya kemana saja ia bergerak. Kecepatan gerak Nyi Wijil benar-benar secepat gerak seekor burung Sri Gunting yang sedang menyambar belalang. Sebenarnya lah Wira Aren bukan lawan Nyi Wijil. Karena itu, maka akhirnya Wira Aren itu harus mengakui kelebihan Nyi Wijil. Dengan demikian, maka Wira Aren itu pun kemudian telah berusaha untuk mendapatkan bantuan dari orang-orang yang bertempur di bawah pimpinan Ki Sabalintang itu. Hancurkan perempuan iblis ini, teriak Wira Aren. Dalam pada itu, pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Kedua belah pihak telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Teriakan Wira Aren itu tidak segera mendapat tanggapan, karena orang-orang dalam pasukan Ki Sabalintang itu masih harus menghadapi lawan mereka masing-masing. Namun kemudian dua orang di antara mereka berhasil melepaskan diri dari lawan-lawan mereka dan bergabung dengan Wira Aren, melawan perempuan yang disangkanya Sri Gunting Kuning itu. Nyi Wijil pun kemudian bertempur melawan ketiga orang itu. Mereka berusaha untuk mengepung Nyi Wijil dan menyerangnya dari arah yang berbeda-beda. Tetapi Nyi Wijil cukup tangkas menghadapi mereka bertiga. Dengan cepatnya ia berloncatan sambil memutar senjatanya. Bahkan sekali-kali melenting keluar dari lingkaran kepungan ketiga orang lawannya. Namun ketiga orang itu pun kemudian menjadi gelisah ketika Ki Wijil yang sudah kehilangan lawannya menyibak medan pertempuran, dan melangkah mendekati Nyi Wijil yang bertempur melawan ketiga orang lawan itu. Tetapi Ki Wijil tidak segera melibatkan diri. Sejenak ia mengamati pertempuran antara Nyi Wijil dan ketiga orang lawannya, termasuk Wira Aren. Namun kemudian ia pun tersenyum.
Pertempuran itu tidak membahayakan Nyi Wijil. Wira Aren menjadi semakin gelisah melihat Ki Wijil mendekati arena itu. Jika Ki Wijil melibatkan diri, maka sulit baginya bertiga untuk menghadapi kedua orang suami istri itu. Tetapi sebelum Ki Wijil memasuki arena pertempuran itu, salah seorang dari kedua orang yang membantu Wira Aren itu telah terlempar dari arena. Segores luka yang panjang menyilang di dadanya. Wira Aren menjadi semakin cemas. Kawannya yang tinggal seorang itu pun menjadi berdebar-debar pula. Mereka tidak dapat ingkar dari kenyataan bahwa berdua mereka tidak akan mampu melawan Nyi Wijil. Apalagi jika Ki Wijil melibatkan dirinya pula. Karena itu, ketika Nyi Wijil semakin menekan keduanya, maka kedua orang itu pun telah berusaha membaur dalam pertempuran yang seru di antara orang-orang yang berada di dalam pasukan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang itu. Tetapi sebelum Wira Aren tenggelam di dalamnya, Nyi Wijil telah menyusulnya. Sementara itu Ki Wijil sudah mendampinginya, sehingga orang-orang yang akan mendekatinya telah dihalaunya. Jangan menghindar, Wira Aren. Ki Wijillah yang berkata lantang. Seharusnya kau berhadapan dengan Empu Isanata, sebagaimana pernah kau katakan bahwa kau tidak akan pernah melupakannya, ketika kau bersama Suranata menemuinya di Rumah Agung Sedayu. Persetan dengan Empu Isanata, geram Wira Aren. Karena Empu Isanata tidak ada di sini, maka biarlah Nyi Wijil sajalah yang mewakilinya. Jika kalian tidak menyingkir, aku akan membunuh kalian. Kaulah yang tidak pantas untuk tetap hidup. Kau tentu telah menghasut Suranata untuk berani melawan ayahnya, geram Nyi Wijil. Wira Aren masih akan menyusup di antara pertempuran yang masih berlangsung. Namun dengan cepat Nyi Wijil menyusulnya, sehingga Wira Aren tidak dapat melarikan dirinya lagi. Sementara itu, seorang yang bertempur bersamanya telah berusaha untuk membantunya sejauh dapat dilakukannya. Ki Wijil ternyata tidak mencampurinya. Ia bahkan ikut melibatkan diri bertempur bersama para prajurit dan pengawal tanah perdikan. Wira Aren memang tidak dapat lepas dari tangan Nyi Wijil. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, Nyi Wijil masih juga memberinya peringatan. Menyerahlah, Wira Aren. Kau harus ditangkap hidup-hidup dan dibawa menghadap Empu Isanata. Persetan, nenek-nenek buruk. Kau tidak dapat memaksakan kehendakmu atasku. Sekali lagi aku beri kau kesempatan untuk melarikan diri dari medan. Jika kau tolak kesempatan terakhir ini, maka kau akan mati. Namun demikian mulut Wira Aren tertutup, maka terdengar ia berteriak nyaring. Ujung senjata Nyi Wijil telah mengoyak lambungnya, sehingga luka pun telah menganga. Wira Aren terhuyung-huyung. Ia pun kemudian telah berteriak-teriak mengumpat dan mengadu, sambil berguling-guling menahan sakit. Nyi Wijil berdiri termangu-mangu. Namun kemudian ditinggalkannya Wira Aren yang terluka parah itu. Tidak ada niat Nyi Wijil untuk membunuhnya. Jika kawan-kawannya sempat menolongnya, biarlah ia tetap hidup. Jika ia masih juga mendendamnya, maka Nyi Wijil akan menunggunya. Dalam pada itu, Ki Wijil dan Nyi Wijil pun kemudian telah bergabung dengan para prajurit dan pengawal dalam pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Kehadiran mereka benar-benar telah mengacaukan perlawanan pasukan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang itu. Bersama dengan para prajurit dan pengawal, maka Ki Wijil dan Nyi Wijil itu telah mendesak pasukan lawan. Mereka tidak sempat menyusun kelompok-kelompok untuk menahan Ki Wijil dan Nyi Wijil, karena para prajurit dan pengawal seakan-akan tidak pernah memberi kesempatan. Beberapa orang memang sempat menolong Wira Aren. Tetapi luka-luka Wira Aren terhitung sangat parah. Kegelisahannya serta geraknya yang terlalu banyak, seakan-akan telah memeras darahnya dari tubuhnya. Berbeda dengan Suranata yang lebih tenang, apalagi Ki Wijil telah memberinya obat untuk mengurangi arus darahnya. Karena itu, keadaan Suranata masih jauh lebih baik dari keadaan Wira Aren. Dalam pada itu, Gelagah Putih telah berhadapan dengan dua orang bersaudara seperguruan. Dua orang yang terhitung agak gemuk, tetapi ternyata mereka memiliki ilmu yang tinggi. Seorang di antara kedua orang bersaudara yang berdiri di hadapan Gelagah Putih berdesis. Kau tidak akan mendapat kesempatan untuk berbuat apapun juga, Gelagah Putih. Lari pun kau tidak akan dapat melakukannya. Gelagah Putih tidak segera menjawab. Namun ia pun meloncat ke samping ketika lawannya yang seorang lagi menyerangnya. Tetapi lawannya yang lain pun segera memburunya. Ujung senjatanya yang telah digenggamnya terayun mendatar menebas ke arah dada. Tetapi Gelagah Putih sempat mengelak. Ujung pedang itu tidak menyentuhnya sama sekali.
Sementara itu, lawannya yang seorang lagi telah meloncat menjulurkan pedangnya. Namun dengan tangkasnya Gelagah Putih dapat menangkis dengan pedangnya pula. Tetapi kedua orang lawannya itu pun semakin meningkatkan ilmunya pula. Semakin lama semakin tinggi. Gelagah Putih pun harus bertempur semakin keras pula. Dua orang lawannya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Di sisi selatan, Gelagah Putih harus bertempur menghadapi 3 orang saudara seperguruan yang disebut Rewanda Lantip. Bertiga mereka merupakan kekuatan yang sulit diatasinya, meskipun akhirnya Gelagah Putih mampu mengalahkan mereka. Kemudian dalam pertempuran di sisi barat itu, ia harus menghadapi sepasang saudara seperguruan. Meskipun kedua orang ini tidak bertempur sekasar ketiga orang yang disebut Rewanda Lantip itu, namun keduanya tidak kalah berbahaya dari mereka. Pedang kedua orang saudara seperguruan itu terayun-ayun mengerikan. Berganti-ganti keduanya terjulur, menebas, terayun mendatar dan kadang-kadang menikam ke arah jantung. Tetapi kecepatan gerak Gelagah Putih mampu melindunginya. Pedang Gelagah Putih pun kemudian berputar dengan cepatnya. Namun agaknya kedua orang lawannya yang tidak segera dapat mengalahkannya itu tidak telaten lagi. Keduanya pun kemudian telah merambah ke ilmu puncak mereka. Kedua pedang itu pun bergerak beruntun dengan cepatnya. Sekali-kali kedua belah pedang itu justru bersentuhan yang satu dengan yang lain. Bahkan kadang-kadang berbenturan. Gelagah Putih mulai menyadari bahwa kedua orang lawannya telah sampai kepada ilmu puncak mereka. Sentuhan-sentuhan senjata mereka telah memancarkan bunga api yang bercahaya menyilaukan mata Gelagah Putih. Pada saat yang demikian, maka kedua orang lawannya itu menyerangnya berbareng dari arah yang berbeda. Gelagah Putih semakin lama menjadi semakin terdesak. Setiap kali ia harus meloncat mengambil jarak apabila matanya menjadi silau oleh kilatan loncatan api pada sentuhan kedua bilah pedang lawan-lawannya. Namun ternyata Gelagah Putih pun telah terlambat melenting ketika matanya bagaikan tertusuk oleh cahaya yang berkilat-kilat, sehingga ia sama sekali tidak dapat melihat sesuatu. Gelagah Putih itu menggeram ketika terasa lengannya menjadi pedih. Seleret luka telah mengoyak lengannya, sehingga darah pun telah mengalir dari lukanya itu. Jantung Gelagah Putih memang menjadi panas. Karena itu, ia justru telah menyarungkan pedangnya. Yang kemudian digenggamnya adalah ikat pinggangnya. Dengan ikat pinggang yang rasa-rasanya sudah menjadi sangat mapan di tangannya, Gelagah Putih menjadi semakin garang. Ketika kedua orang lawannya menyentuhkan pedang-pedang mereka yang satu dengan yang lain, Gelagah Putih tidak berusaha mengambil jarak. Gelagah Putih justru meloncat mendekati cahaya yang menyilaukan itu. Dengan ikat pinggangnya ia memukul percikan bunga api yang memancarkan cahaya yang menusuk matanya. Kedua orang lawannya terkejut. Karena sikap Gelagah Putih itu tidak mereka duga sebelumnya, maka pedang mereka pun telah tergetar. Bahkan seorang di antara mereka benar-benar tidak sempat mempertahankan pedangnya, sehingga pedangnya itu pun telah terjatuh di tanah. Untunglah bahwa kawannya cepat bertindak. Orang itu telah memutar pedangnya dan menyerang langsung dengan menjulurkan pedangnya itu ke arah perut. Gelagah Putih meloncat surut. Sementara itu, seorang dari kedua lawannya yang kehilangan pedangnya itu sempat memungutnya. Namun Gelagah Putih tidak membiarkannya. Dengan cepatnya ia melenting. Ikat pinggangnya berputar dengan cepat. Satu tebasan mendatar telah membuat lawannya yang baru saja menjulurkan pedangnya harus menangkisnya. Benturan yang keras telah terjadi. Lawan Gelagah Putih itu harus mempertahankan pedangnya agar tidak terlepas. Namun telapak tangannya terasa bagaikan menyentuh bara. Orang itu meloncat surut. Kawannya yang telah menggenggam pedangnya dengan cepat mendekatinya. Kedua pedang itu pun bersentuhan, sehingga cahaya yang silau telah memancar. Tetapi kedua orang itu ternyata salah hitung. Cahaya yang silau itu tidak membuat lawan mereka kebingungan. Tetapi Gelagah Putih justru memanfaatkan saat seperti itu. Gelagah Putih tahu pasti bahwa kedua senjata lawan-lawannya itu sedang bersentuhan. Seperti yang pernah terjadi, maka jika ia memukul titik percikan yang menyilaukan itu, maka ia akan dapat mengenai kedua senjata lawannya. Karena itu, maka Gelagah Putih tidak melewatkan kesempatan itu. Dengan dialasi oleh kekuatan ilmu sigar bumi, maka Gelagah Putih meloncat sambil mengayunkan ikat pinggangnya. Ia yakin bahwa ikat pinggangnya akan mampu membawa beban ilmunya. Jika ia mempergunakan pedangnya, mungkin pedangnya akan patah, jika pedang lawan terbuat dari bahan yang lebih baik. Tetapi Gelagah Putih percaya akan kelebihan ikat pinggangnya itu.
Karena itu, ketika ikat pinggang Gelagah Putih itu mengenai pusat percikan bunga api yang menyala menyilaukan itu, maka sekali lagi ikat pinggangnya menghantam dua bilah pedang dari kedua orang lawannya. Benturan yang terjadi jauh lebih keras dari benturan sebelumnya. Pedang seorang dari mereka telah terlempar dari tangannya, sedangkan pedang yang sebilah lagi telah patah di tengah. Kedua orang lawan Gelagah Putih itu berloncatan surut. Kedua-duanya tidak lagi dapat mempergunakan senjata mereka untuk melawan. Namun kedua orang itu tidak segera menyerah. Justru karena mereka kehilangan senjata mereka, maka keduanya pun telah mengerahkan ilmu puncak mereka. Jantung Gelagah Putih berdesir ketika ia melihat kedua orang itu berloncatan saling mendekat. Keduanya pun kemudian berpegangan sebelah tangan masing-masing. Sedangkan tangan yang lain mereka angkat bersama-sama mengarah kepada Gelagah Putih. Gelagah Putih yang memiliki pengalaman yang luas itu segera mengerti apa yang akan dilakukan oleh kedua orang saudara seperguruan itu. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri. Disangkutkannya ikat pinggangnya di lehernya, sementara ia siap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, justru karena kedua orang lawannya harus bekerja bersama, maka mereka memerlukan waktu sekejap lebih lama dari Gelagah Putih sendiri. Karena itu, demikian mereka mengangkat tangan mereka, maka Gelagah Putih pun telah meloncat sambil berguling beberapa kali. Namun tanpa bangkit berdiri, Gelagah Putih yang kemudian berlutut di satu lututnya itu, telah mengangkat tangannya pula. Seleret sinar telah meluncur menyambar Gelagah Putih dari kedua tangan dua orang bersaudara yang saling berpegangan itu. Namun sinar itu tidak mengenai sasarannya, karena Gelagah Putih dengan cepat mengelakkan diri. Bahkan Gelagah Putih pun telah membalas menyerang. Kedua orang saudara seperguruan itu tidak mengira bahwa anak muda itu memiliki ilmu yang demikian tinggi, sehingga mampu membalas menyerangnya dari jarak jauh. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Keduanya memang berusaha mengelak. Tetapi ternyata seorang di antara mereka telah terlambat. Serangan Gelagah Putih telah menyambar seorang di antara kedua orang saudara seperguruan itu, sementara yang lain telah berloncatan sambil menjatuhkan dirinya menyamping. Terdengar teriakan kesakitan. Orang yang telah dikenai serangan Gelagah Putih itu terpelanting beberapa langkah. Tubuhnya terbanting jatuh dengan derasnya. Dalam pada itu, seorang di antara kedua saudara seperguruan yang luput dari serangan Gelagah Putih itu telah berusaha mempersiapkan diri pula. Tanpa dukungan kekuatan saudara seperguruannya, orang itu telah menyerang Gelagah Putih. Tetapi ternyata Gelagah Putih telah bersiap pula. Ia memang berusaha untuk tidak membenturkan ilmunya ketika ia menyadari bahwa kedua orang lawannya itu telah menggabungkan kekuatan puncak ilmu mereka. Namun Gelagah Putih tidak mengelak ketika ia mendapat serangan hanya oleh seorang di antara mereka. Karena itu, pada waktu yang bersamaan, Gelagah Putih telah mengangkat tangannya pula. Kedua telapak tangannya pun dibukanya menghadap ke arah lawannya. Dengan demikian, maka telah terjadi benturan ilmu dari dua orang yang berilmu tinggi. Benturan ilmu itu ternyata telah menimbulkan getaran yang bergelombang, berbalik ke arah mereka yang telah melontarkannya. Demikian serunya benturan yang terjadi, serta gelombang getar balik ilmu mereka masing-masing, maka kedua orang yang sedang beradu ilmu itu telah terpelanting beberapa langkah surut. Gelagah Putih yang terdorong beberapa langkah itu telah kehilangan keseimbangannya, sehingga anak muda itu telah terjatuh berguling di tanah. Dua orang pengawal tanah perdikan dengan cepat berlari mendekat, sebelum lawan-lawan mereka mengambil kesempatan untuk mencelakai Gelagah Putih. Seorang di antara mereka berlutut di sebelah tubuh Gelagah Putih. Dengan susah payah ia membantu Gelagah Putih yang berusaha untuk bangkit dan duduk bersandar pada kedua belah tangannya. "Jangan paksakan untuk duduk," berkata pengawal itu. Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian justru duduk bersila sambil meletakkan kedua telapak tangannya di lututnya. Nafas Gelagah Putih pun menjadi sesak. Karena itu, maka Gelagah Putih mencoba untuk memperbaiki keadaannya. Sementara itu, perasaan nyeri telah mencengkam dadanya. Dua orang pengawal yang berdiri di dekatnya bersiap sepenuhnya menghadapi segala kemungkinan dengan senjata telanjang. Namun tidak seorang pun lawan yang sempat mendekatinya. Pertempuran masih saja berlangsung dengan sengitnya. Sorak gemuruh yang menggetarkan medan justru telah menggetarkan jantung di setiap dada lawan. Kegelisahan melanda orang-orang yang berada di dalam pasukan yang dipimpin langsung oleh Ki Sabalintang itu.
Dua orang saudara seperguruan yang menjadi kebanggaan para prajurit pengikut Ki Sabalintang itu ternyata dapat dilumpuhkan oleh anak muda Tanah Perdikan Menoreh itu. Sebenarnya lah dalam benturan ilmu yang terjadi, Gelagah Putih yang memiliki kematangan ilmu selapis lebih tinggi dari lawannya telah berhasil menghentikan perlawanannya. Dari sela-sela bibir lawannya menitik darah yang segar. Ternyata benturan ilmu itu telah menghancurkan bagian dalam tubuhnya. Demikian ia terpelanting jatuh, maka ia tidak mampu untuk bangkit kembali. Meskipun orang itu masih sempat mengerang, namun kemudian maut pun telah menjemputnya. Sementara saudara seperguruannya telah terlebih dahulu menarik nafasnya yang terakhir. Dalam pada itu, Gelagah Putih pun ternyata telah terluka di bagian dalam tubuhnya. Jika saja ia tidak menghindari benturan yang terjadi melawan kedua orang saudara seperguruan yang menyatukan kekuatan mereka, maka tentu Gelagah Putih yang akan mengalami bencana itu. Kematian dua orang saudara seperguruan itu telah mengguncang medan. Orang-orang dalam pasukan Ki Sabalintang itu menjadi kecut. Mereka menganggap bahwa kedua orang saudara seperguruan itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Namun ternyata anak muda dari Tanah Perdikan itu mampu mengalahkannya. Meskipun kemudian Gelagah Putih tidak lagi bertempur di antara para pengawal Tanah Perdikan karena luka-luka di bagian dalam tubuhnya, namun kematian kedua orang saudara seperguruan itu sangat mempengaruhi ketahanan jiwa mereka. Karena itu, maka guncangan-guncangan keseimbangan pertempuran telah terjadi. Pasukan Tanah Perdikan Menoreh telah berhasil mendesak lawan-lawan mereka beberapa langkah maju. Kegelisahan telah terjadi dalam pasukan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang itu. Semakin lama terasa tekanan yang semakin berat dari pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Bahkan Ki Sabalintang menjadi semakin gelisah. Para penghubungnya telah memberikan laporan bahwa keadaan pasukannya semakin lama menjadi semakin sulit. Ki Sabalintang sendiri akhirnya telah turun ke medan. Seorang pengawalnya yang masih muda dan berilmu tinggi, selalu berada bersamanya. Namun kelompok-kelompok yang kuat dari para prajurit dan pengawal Tanah Perdikan Menoreh telah menahannya. Mereka sempat meninggalkan lawan-lawan mereka, karena lawan-lawan mereka bagaikan telah dihisap oleh Ki Wijil dan Nyi Wijil, setelah mereka mematahkan perlawanan Suranata dan Wira Aren. Di Induk Gelar, Agung Sedayu masih berhadapan dengan Ki Darpatenaya, seorang yang merasa dirinya memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ia sengaja turun ke medan untuk membunuh Agung Sedayu. Kemudian ia pun akan bergeser ke medan pertempuran di sisi utara, untuk membunuh Empu Wisanata yang telah berkhianat. Namun setelah bertempur beberapa lama, ternyata Ki Darpatenaya masih belum dapat membunuh Agung Sedayu. Aku salah hitung, berkata Ki Darpatenaya di dalam hatinya. Seharusnya aku membunuh Empu Wisanata lebih dahulu, baru kemudian Agung Sedayu. Jika aku membunuh Wisanata yang berkhianat itu, maka orang-orang berilmu tinggi di sisi utara itu akan dengan cepat menggulung pertahanan pasukan Tanah Perdikan, sementara aku menyempatkan diri membunuh Agung Sedayu. Tetapi Ki Darpatenaya sudah terlanjur berhadapan dengan Agung Sedayu yang berilmu kebal. Namun demikian, ujung senjatanya telah mampu menembus ilmu kebal Agung Sedayu itu. Tetapi luka Agung Sedayu tidak mempengaruhi perlawanannya. Dengan demikian, maka pertempuran pun masih berlangsung dengan sengitnya. Pedang Ki Darpatenaya yang disebutnya Kiai Galih itu beberapa kali mengguncang ilmu kebal Agung Sedayu. Bahkan sekali lagi ujung pedang itu tergores di lengan Agung Sedayu. Memang tidak dalam, hanya seleret tipis. Namun luka itu membuat Ki Darpatenaya semakin bernafsu. Ia menjadi semakin yakin bahwa ujung pedangnya akan mampu mengakhiri pertempuran itu. Siapapun Agung Sedayu dan ada berapa lapis ilmumu pun, namun kau tidak akan mampu bertahan sepenginang lagi. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun ia pun menyadari bahwa pedang lawannya memang sangat berbahaya. Dengan dialasi ilmu lawannya yang tinggi itu, maka pedangnya menjadi sangat berbahaya. Agung Sedayu pun menduga bahwa semakin lama serangan-serangan lawannya akan menjadi semakin berbahaya. Ki Lurah, berkata Ki Darpatenaya. Ilmu Ukir Sewu pada akhirnya akan dapat menyelesaikan pertempuran ini. Tetapi Agung Sedayu tersenyum sambil berkata, kau kira aku akan menyerah dan membiarkan ujung pedangmu mematuk jantungku, Kisanak? Kau tidak mempunyai pilihan. Agung Sedayu menjawab, aku masih mempunyai beberapa pilihan. Ki Darpatenaya memandang Agung Sedayu dengan tajamnya. Kemudian ia pun berkata, bersiaplah untuk mati, Agung Sedayu.
Ketika Kidarpatanaya itu sudah bersiap untuk menyerangnya, maka Agung Sedayu pun berkata, "Aku akan menunjukkan salah satu pilihan itu." Kidarpatanaya termangu-mangu sejenak. Wajahnya berkerut ketika ia melihat Agung Sedayu mengurai cambuknya. "Senjatamu aneh, Ki Lurah. Atau kau menganggap bahwa aku bagimu tidak lebih dari seekor kerbau yang dungu?" "Bukan aku yang mengatakan." "Mengatakan apa?" "Bahwa kau tidak lebih dari seekor kerbau yang dungu." "Persetan! Tetapi kau akan menyesali kesombonganmu di saat kematianmu. Kau lawan pedangku Kiai Galih serta ilmuku Kirsewu, dengan cambuk seorang gembala. Bersiaplah. Bukan maksudku memperlakukan kau seperti seekor kerbau. Tetapi senjataku memang berwujud cambuk seperti ini." "Bagus," sahut Kidarpatanaya. "Mungkin aku akan dapat mempelajari serba sedikit ilmu cambukmu sebelum kau mati. Tetapi aku akan sempat mengingat-ingat bahwa kau adalah guruku dalam ilmu menggembala kambing." "Ternyata kerbau masih terlalu kuat," sahut Agung Sedayu. "Memang kau lebih tepat disebut seekor kambing." "Iblis kau," geram Kidarpatanaya. "Aku tidak mengira bahwa kau ternyata terlalu sombong." Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi cambuknya mulai berputar. Tiba-tiba saja cambuk itu meledak dengan kerasnya, seakan-akan getarannya dapat meruntuhkan gunung. Tetapi Kidarpatanaya justru berteriak, "Ternyata kesombonganmu sama sekali tidak seimbang dengan kemampuanmu." Anak gembala yang masih telanjang pun mampu meledakkan cambuknya seperti itu. Agung Sedayu sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia melangkah mendekat. Dipeganginya tangkai cambuknya dengan tangan kanannya. Sedangkan ujung juntainya dipeganginya dengan tangan kirinya. Kidarpatanaya telah bersiap pula. Ia sadar bahwa ledakan cambuk itu bukan ukuran tingkat kemampuan Agung Sedayu yang memiliki ilmu kebal itu. Sebenarnya lah, ketika kemudian Agung Sedayu menghentakkan lagi cambuknya sendal pancing, maka jantung orang itu pun menjadi berdebar-debar. Meskipun cambuk itu tidak lagi meledak, dan bahkan seakan-akan sekedar berdesis, namun terasa di jantung Kidarpatanaya getar yang menyesakkan dada. Sejenak kemudian, maka pertempuran itu pun berlangsung semakin mencengkam ketika Agung Sedayu mulai menyerang dengan cambuknya. Juntainya seakan-akan memiliki penglihatan, sehingga selalu memburu kemana Kidarpatanaya meloncat. "Ilmu iblis," geram Kidarpatanaya. "Aku sedang mengajarimu bagaimana menggembalakan seekor kambing," berkata Agung Sedayu. Kidarpatanaya menggeram. Pedangnya pun berputar semakin cepat. Satu tebasan mendatar menyilang ayunan ujung cambuk Agung Sedayu. Tetapi Kidarpatanaya terkejut. Pedangnya yang disebutnya Kiai Galih, yang terbuat dari baja pilihan, yang tajamnya melampaui tajamnya walat pringgulung, tidak mampu memutuskan juntai cambuk Agung Sedayu. Bahkan hampir saja pedang yang disebut sebagai pusakanya itu terlepas dari tangannya. "Ternyata kemampuan ilmu Agung Sedayu memang sangat mendebarkan," berkata Kidarpatanaya di dalam hatinya. Sekali lagi ia menyesali dirinya. Kenapa ia tidak lebih dahulu membunuh Empu Isanata sebelum berhadapan dengan Agung Sedayu? Pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Kidarpatanaya harus mengerahkan tenaga dan kemampuannya untuk menghindari kejaran ujung cambuk Agung Sedayu. Bahkan kesempatannya untuk menyerang, apalagi kesempatan untuk menghentakkan seluruh kemampuannya agar dapat menembus ilmu kebal lawannya, menjadi sangat sempit. "Jika saja aku menemui Empu Isanata lebih dahulu," berkata Kidarpatanaya di dalam hatinya. "Aku tentu tidak memerlukan waktu yang panjang sebagaimana membunuh Agung Sedayu ini. Baru kemudian aku dapat bertempur melawan Agung Sedayu tanpa merasa dikejar oleh waktu." Tetapi Kidarpatanaya masih merasa yakin akan dapat membunuh lawannya. Kidarpatanaya itu tidak hanya bersandar kepada selapis ilmunya. Ia tidak sekedar mengandalkan pusakanya yang disebutnya Kiai Galih. Ia juga tidak hanya bertumpu pada ilmu Kirsewu-nya. Sementara itu ujung cambuk Agung Sedayu semakin menekannya. Bahkan Kidarpatanaya menggeliat ketika terasa ujung cambuk Agung Sedayu justru telah menyengat punggungnya. Kidarpatanaya memang merasa punggungnya menjadi pedih. Bahkan terasa cairan yang hangat meleleh dari lukanya. Namun luka itu telah membuat Kidarpatanaya menjadi semakin garang. Pedangnya berputar semakin cepat. Bahkan kemudian yang nampak adalah semacam kabut di seputar tubuhnya. Gulungan kabut itu pun kemudian bergerak semakin mendekati Agung Sedayu. Agung Sedayu mengerutkan dahinya.
Ketika gulungan kabut yang menutupi tubuh Kidarpatenaya itu menjadi semakin dekat, maka Agung Sedayu telah menghentakkan cambuknya menghantam gulungan kabut itu. Gulungan kabut itu memang tergetar selangkah surut. Namun gulungan kabut itu tidak menjadi pecah. Bahkan semakin lama menjadi semakin dekat. Agung Sedayu menyadari bahwa yang nampak seperti gulungan kabut putih, dan bahkan memercikkan kilatan pantulan cahaya matahari itu, adalah tajamnya pedang yang disebut Kiai Galih itu. Karena itu Agung Sedayu pun justru bergeser surut. Ia pun sadar bahwa Kidarpatenaya telah menerapkan ilmunya yang lebih berbahaya pula. Sentuhan gulungan kabut putih itu akan dapat mengoyak kulit dagingnya, karena ilmu Kidarpatenaya mampu memecahkan ilmu kebalnya. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah meningkatkan ilmunya. Dengan kemampuan puncaknya dalam ilmu cambuk, serta dilambari dengan puncak kekuatan tenaga dalamnya, maka Agung Sedayu pun sekali lagi mengayunkan cambuknya menghantam gulungan kabut yang semakin mendekatinya. Kidarpatenaya lah yang kemudian terkejut. Ilmunya lah yang kemudian pecah, sehingga Kidarpatenaya sendiri terpental beberapa langkah surut. Dan bahkan Kidarpatenaya itu telah kehilangan keseimbangannya, sehingga jatuh berguling. Namun dengan tangkasnya Kidarpatenaya itu bangkit berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ketika Agung Sedayu kemudian memburunya dan mengayunkan cambuknya mendatar, Kidarpatenaya itu sempat meloncat dan berputar sekali di udara. Demikian kakinya menyentuh tanah, maka ia pun segera meloncat sambil menjulurkan pedangnya ke arah jantung Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu sempat mengelak. Ujung pedang itu tidak menyentuhnya. Bahkan dengan cepat Agung Sedayu berputar sambil menebas mendatar dengan cambuknya. Kidarpatenaya terlambat mengelak. Ujung cambuk Agung Sedayu masih mampu menggapai lambungnya. Meskipun tidak terlalu dalam, namun segores luka telah membekas di lambungnya. Seperti luka di pundak Agung Sedayu, maka luka itu pun telah berdarah pula. Ternyata titik-titik darah pada kedua orang yang sedang bertempur itu telah membuat mereka menjadi semakin garang. Ternyata Kidarpatenaya benar-benar seorang yang pilih tanding. Dalam keadaan yang terdesak, maka pedangnya telah berputar kembali sehingga gulungan asap putih telah menyelimuti dirinya. Namun gulungan asap putih itu tidak bergerak mendekati Agung Sedayu. Tetapi gulungan asap putih itu benar-benar menjadi asap yang seolah-olah diterbangkan angin. Lenyap. Bersama Kidarpatenaya. Gila, geram Agung Sedayu. Namun sebelum Agung Sedayu sempat berbuat sesuatu, terasa sentuhan angin di belakangnya. Agung Sedayu terkejut. Tetapi ujung pedang lawannya itu telah menyentuh punggungnya pula. Bagaimanapun juga ilmu kebal Agung Sedayu masih juga berarti dalam pertempuran itu, sehingga luka di punggungnya tidak lebih parah dari luka di punggung Kidarpatenaya. Dengan cepat Agung Sedayu telah menerapkan ilmu Sapta Panggraita, sambil meloncat mengambil jarak. Sesaat kemudian, Agung Sedayu pun telah melihat gumpalan asap itu lagi ketika Agung Sedayu memutar tubuhnya. Dengan cepat Agung Sedayu menghentakkan cambuknya melecut ke arah Kidarpatenaya. Tetapi Kidarpatenaya sempat meloncat surut, sehingga ujung cambuk itu tidak mengenainya. Ketika Agung Sedayu kemudian bersiap untuk menyerangnya, maka asap putih itu pun telah menguap bagaikan ditiup angin yang kencang. Namun Agung Sedayu telah menerapkan Aji Sapta Panggraita. Meskipun mata kewadagannya tidak dapat melihat, tetapi ia dapat merasakan di mana Kidarpatenaya berada. Bahkan Aji Sapta Pangrasa yang juga diterapkannya, dapat merasakan sentuhan angin lembut oleh getar putaran pedang Kidarpatenaya. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi lawan yang tidak dilihatnya, tetapi dirasakan kehadirannya serta diketahui arahnya itu. Cambuk Agung Sedayulah yang kemudian berputar dengan cepat mengelilingi tubuhnya. Ia tidak ingin Kidarpatenaya mendahuluinya menyerang dari arah yang tidak diduganya. Bagaimanapun juga kecepatan Panggraita dan perasaannya masih juga agak gagap menanggapi gerak cepat lawannya yang tidak dilihatnya dengan mata wadagnya. Namun demikian, Kidarpatenaya itu sudah merasa sangat terhambat. Bahkan di luar sadarnya ia pun berdesis. Luar biasa. Ki Lurah mempunyai lambaran yang berlapis-lapis. Ia mampu mengatasi aji panglimunanku. Meskipun demikian, Agung Sedayu telah dicengkam oleh ketegangan yang amat sangat. Ia harus benar-benar memusatkan perhatiannya untuk menangkap isyarat dari Aji Sapta Panggraita dan Sapta Pangrasa,
untuk mengetahui di mana letak dan arah serangan Kidarpatenaya. Namun Agung Sedayu masih juga berhasil menghindari atau menangkal serangan-serangan Kidarpatenaya. Cambuknya lah yang bergerak dengan cepat pula. Berputar, menebas, menghentak senda pancing, dan bahkan mematuk seperti seekor ular. Tetapi Agung Sedayu harus menghadapi kenyataan bahwa ujung pedang Kidarpatenaya itu telah menggores kulitnya pula. Terasa pinggang Agung Sedayu menjadi pedih. Meskipun luka itu tidak terlalu dalam, namun darah telah menitik pula dari lukanya itu. Karena itu, maka Agung Sedayu ternyata tidak dapat sekedar mempercayakan diri kepada ilmu Sabta Panggraita dan Sabta Pangrasa, karena ia tidak dapat mengimbangi kecepatan serangan-serangan Kidarpatenaya yang tidak dapat dilihatnya dengan mata wadagnya. Karena itu, maka Agung Sedayu pun harus berusaha untuk mengelabui lawannya. Ia pun harus dapat membuat lawannya kebingungan. Ketika kemudian serangan-serangan Kidarpatenaya menjadi semakin cepat dan semakin berbahaya, serta sentuhan-sentuhan ujung pedangnya itu beberapa kali menyengat kulit Agung Sedayu meskipun tidak menggoreskan luka, maka Agung Sedayu pun telah menerapkan ajinya yang lain. Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Kidarpatenaya lah yang kemudian menjadi bingung. Tiba-tiba saja ia melihat 3 orang Agung Sedayu yang memencar. Sekali-sekali ketiganya bergerak saling berpencar. Namun kemudian ketiganya berlari berputar-putar sehingga ketiganya berbaur menjadi satu, sebelum berpisah lagi. Dengan kekuatan penglihatan batinnya, maka Kidarpatenaya akhirnya memang dapat mengetahui yang manakah Agung Sedayu yang sebenarnya, tetapi setiap kali ketiganya berbaur, sehingga setiap kali, Kidarpatenaya harus memusatkan nalar budinya untuk dapat mengetahui lawannya yang sebenarnya. Sementara itu, serangan-serangan Agung Sedayu pun datang beruntun. Cambuknya berputaran dan menghentak-hentak dengan garangnya. Dengan aji Sabta Panggraita dan Sabta Pangrasa, Agung Sedayu mampu mengarahkan serangannya, meskipun Agung Sedayu tidak dapat memilih sasaran pada tubuh Kidarpatenaya. Ternyata Kidarpatenaya lah yang kemudian mengalami kesulitan. Beberapa kali ujung cambuk Agung Sedayu dapat mengenainya. Satu hentakan sendal pancing yang dilambari dengan puncak ilmu cambuknya sempat menyentuh paha Kidarpatenaya, sehingga pahanya telah terkoyak. "Iblis kau, Agung Sedayu," teriak Kidarpatenaya. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi dengan pengamatan ilmunya, ia mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Bahkan wujudnya yang seakan-akan menjadi 3 sosok itu berdiri di arah yang berbeda. Kidarpatenaya ternyata justru meloncat menjauh untuk mengambil jarak. Ia tidak lagi memutar pedangnya. Ia pun tidak lagi mengeterapkan aji panglimunan. Tetapi Kidarpatenaya itu telah bersiap mempergunakan ilmunya yang lain. Agung Sedayu pun telah mempersiapkan diri pula. Kedua wujudnya yang semu itu pun menjadi semakin kabur, sehingga akhirnya lenyap sama sekali. Yang kemudian berhadapan adalah Kidarpatenaya dan Agung Sedayu, pada jarak beberapa langkah. Ketika Agung Sedayu melihat lawannya mempersiapkan ilmu puncaknya yang lain, maka Agung Sedayu pun telah bersiap-siap pula. Ketika ia melihat Kidarpatenaya menyarungkan pedangnya, maka tahulah Agung Sedayu apa yang akan dilakukannya. Agung Sedayu pun kemudian berdiri tegak dengan kaki renggang menghadap ke arah Kidarpatenaya. Tangan kanannya memegang tangkai cambuknya, sementara tangan kirinya menggenggam ujung cambuknya. Namun Agung Sedayu telah memusatkan nalar budinya untuk menghadapi serangan Kidarpatenaya berikutnya. Agung Sedayu masih belum tahu apa yang akan dilakukan oleh lawannya itu. Tetapi yang pasti, tentu puncak dari ilmu-ilmunya. Tidak ada kesempatan untuk meloncat menyerang dengan cambuknya. Yang dapat dilakukan oleh Agung Sedayu adalah menghadapi serangan itu dengan ilmunya pula. Kidarpatenaya pun kemudian berdiri sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Sejenak ia berdiri tegak. Namun tiba-tiba Kidarpatenaya itu menghembuskan kabut dari mulutnya. Kabut yang berwarna merah kehitam-hitaman. Kabut itu meluncur dengan cepat ke arah Agung Sedayu. Agung Sedayu tidak tahu apakah kabut itu mengandung racun atau tidak. Tetapi yang kemudian terasa mendahului sentuhan kabut itu adalah udara yang menjadi panas. Karena itu, Agung Sedayu tidak menunggu lagi. Ia pun tidak meloncat menghindar, karena kabut itu akan mengalir tidak berkeputusan mengejarnya kemanapun ia menghindar. Sementara itu Agung Sedayu pun yakin bahwa kabut yang merah kehitam-hitaman itu akan mampu menembus ilmu kebalnya. Karena itu, yang dilakukan oleh Agung Sedayu adalah membentur ilmu Kidarpatenaya itu dengan ilmunya pula.
Demikian kabut itu meluncur, maka dari kedua belah mata Agung Sedayu telah memancar seleret sinar yang tajam. Sinar yang langsung membentur kabut yang merah kehitam-hitaman itu. Benturan ilmu yang dahsyat telah terjadi. Kabut itu pecah berderai, berserakan sebelum menyentuh tubuh Agung Sedayu. Namun getar benturan itu sebagian telah berbalik menimpa Agung Sedayu sendiri, sehingga Agung Sedayu terlempar beberapa langkah surut. Untunglah bahwa ilmu kebalnya masih tetap melindunginya, meskipun getar balik kemampuan ilmunya itu sempat menyakitinya. Meskipun demikian, Agung Sedayu tidak dapat mempertahankan keseimbangannya sehingga Agung Sedayu itu pun terjatuh berguling di tanah. Agung Sedayu memang tidak segera dapat bangkit. Beberapa orang prajurit yang bertempur bersamanya beserta beberapa orang pengawal telah berlari-lari mengerumuninya. Namun beberapa orang di antara mereka pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Bersambung ke bab 459. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.